Kok nggak diangkat-angkat sih? Mana sih Kak Randy ini? Iya, halo Mia, ada apa? Eh, kok Bu Laura sih yang angkat? Anu Bu, Kak Randy mana ya? Oh, Randy masih tidur Mia. Kenapa? Apa mau aku bangunin? Nggak usah aja Bu, ntar aja aku telepon lagi. Ya udah ya Bu, aku tutup dulu, makasih. Kenapa sih Mia ini? Kok ada yang aneh? Apa ada masalah ya di sekolah? Tunggu. Jangan-jangan ada gosip nggak enak tentang aku sama Randy di sekolah. Gimana dong kalau beneran? Ais, Kak Randy kemana sih? Napa doyan banget tidur? Udah lah Mia, mungkin emang Kak Randy lagi capek, butuh istirahat. Ya, tapi kan aku khawatir kalau cewek itu bener ceweknya Kak Randy gimana? Udahlah, itu kan belum pasti Mia, siapa tahu kan yang dimaksud cowok lain. Maksudmu Bu Laura yang punya suami lagi? Lah, bukan gitu juga kali, maksudku itu siapa tuh cewek tadi? Mungkin cuma salah paham. Salah paham kayak gimana? Jelas-jelas tadi dia bilang Bu Laura kan? Ya tapi kan kita nggak tahu Laura mana yang cewek itu maksud. Tapi dia tadi bukannya berhenti di depan rumah Bu Laura. Pasti ada hubungannya dengan Kak Randy atau Bu Laura ini, Mil. Kau ini positif banget sih mikirnya. Ya itu karena aku nggak mau berpikiran buruk dulu ke orang sebelum ada bukti. Udahlah, males aku kalau nggak sejalan gini cara mikirnya. Gak usah dibahas sudah. Lah, kok marah sih Mia? Ntar dah kita telepon Kak Randy lagi, oke? Siapa tahu kan feeling kamu yang bener, iya kan? Apa kata ntar dah? Masalah gini pun aku harus ngalah anjir. Dasar betina maunya menang sendiri. Hais, ini lagi. Kenapa sih toko bunganya pada tutup? Si Laura ini apa udah minggat ya sama laki orang? Emosi banget aku. Maaf tante siapa ya? Kok teriak-teriak depan toko orang? Apa masalahmu? Siapa kamu berani negur aku? Aku karyawan di toko bunga itu. Kalau tante teriak-teriak di situ, nggak bakalan ada yang beli bunga aku dong. Disangka aja ada keributan di sini ntar. Oh, jadi kamu karyawan di sini. Mana atasan kamu yang gatal itu? Atasan siapa? Bu Laura maksudnya. Dia cari bunga. Kebetulan bunga terlaris di toko udah habis. Ada perlu apa emangnya? Ntar kalau udah pulang aku sampein. Aku nggak bisa ngubungin suamiku Mas Arif. Kalau aku telepon, dia selalu nolak panggilanku. Dia juga pergi tanpa pamit ke aku. Mulai dari kemarin sampai sekarang masih belum pulang. Terus hubungannya sama atasanku apaan suami Anda belum pulang? Suamiku, mantan suami atasanmu itu. Aku tahu, pasti Laura masih belum puas nikahin Brondong. Makanya dia menggatal sama Mas Arif suamiku. Bu Laura nikah sama Brondong. Maksudnya? Dia kan nikah sama anak sekolah tuh. Pasti dia pura-pura mau jadi guru di sekolah itu. Pasti dia lagi ngincer para Brondong di sana. Gatel banget sih. Belum puas sama Brondong, dia mbak juga suamiku. Apa Brondong yang dia maksud si Randy ya? Gara-gara Laura aku keguguran tahu. Dia udah merusak mentalku di saat aku lagi hamil. Ya percuma lah Anda marah-marah di sini. Orangnya aja nggak ada. Mungkin aja kan suamimu yang lagi ngekorin Bu Laura saat ini. Aku yakin pasti Laura yang maksa Mas Ari buat ketemuan. Kenapa nggak coba telepon Bu Laura aja kalau emang suamimu nggak jawab teleponmu? Siapa tahu saat ini mereka lagi di ruangan yang sama kan? Hei bocil, jaga ucapanmu ya. Jangan kurang ajar ngomong sama aku kau. Ya kan aku cuma beri pendapat sih. Siapa tahu kan bener. Jangan kau ulangi lagi kata-katamu itu bocil. Ingat perkataanku, kalau Laura udah pulang, bilang kalau Fiona mencarinya. Ya kalau aku nggak lupa sih, soalnya agak penting banget buat aku. Kau? Kurang ajar banget nih bocah, awas saja, lain kali aku beri pelajaran kau. Mana sih, gak diangkat-angkat, udah pakai nomor baru aku padahal. Iya, halo, siapa ya? Halo Laura, ini aku, Fiona. Fiona, kenapa dia tahu nomorku? Bukannya dia udah aku blokir. Ada apa lagi kamu telepon-telepon aku? Kalau nggak ada yang penting aku tutup nih. Nggak ada yang penting katamu. Enak kali kok kalau ngomong. Lah, emangnya aku salah ngomong apa? Bukannya kita udah nggak ada lagi yang harus dibahas. Ada yang perlu aku bahas sama kamu dan ini penting. Apaan? Cepetan ngomong. Aku sibuk di sini. Sibuk apa kau? Sibuk janjian sama Mas Arif kan? Kenapa diam? Kau pasti yang ngerayu Mas Arif buat ikut kamu kan? Bukannya kau udah punya suami? Kenapa kau masih gangguin Mas Arif? Kau ini ngomong apa sih? Gak jelas banget deh Fiona. Aku di sini bareng suamiku. Mana ada aku janjian sama Mas Arif? Dih, najis. Jangan sok suci kau ya. Jelas-jelas dia pergi di tempat yang sama denganmu. Aku keguguran gara-gara kau selalu gangguin pikiran Mas Arif. Dia selalu banding-bandingin aku sama kamu. Apaan sih? Pasti kamu kan ngerayu dia sampai inget kamu terus di rumah.
Hei curut, mana ada aku kayak gitu? Nomor kalian udah aku blokir. Kalian di hatiku yang paling dalam udah aku anggap mati tahu. Urus aja suami nggak jelasmu itu sendiri, jangan gangguin aku lagi. Atau jangan-jangan Mas Ari bukan ngikutin aku, tapi sedang ketemuan sama cewek lain di sini. Secara cewek-cewek di sini cantik-cantik loh, imut-imut lagi. Untung suamiku nggak mata keranjang, jadi cuma lihat aku aja yang paling cantik di sini. Hati-hati ya Fiona, takutnya bukan kamu satu-satunya, ternyata kamu salah satunya. Kau? Udah ya, aku lagi ngelayanin suamiku nih, urus sendiri suami kamu yang suka jelalatan itu. Rasain Fiona, makan tuh cowok ganjen. Rasain apa yang aku rasain dulu. Aku panggil-panggil mulai tadi nggak dijawab, lagi ngapain sih? Maaf ya Ren, aku nggak kedengeran tadi. Nggak apa kok, emang lagi ngapain tadi? Ren, aku merasa bahagia banget bisa bareng sama kamu. Walaupun banyak kali masalah yang kita hadapi, setidaknya kita sama-sama ngadepinnya Ren. Aku bahagia hidup sama kamu. Hah? Ini serius ngomong gini? Tadi nggak salah makan kan kamu? Serius lah Ren, aku beruntung banget punya suami kayak kamu. Baik, tanggung jawab, pengertian, bisa memahamiku. Jangan lupa, ganteng lagi. Iya, ganteng lagi, tapi ada yang aku pikirin Ren. Mikirin apaan emang? Jangan bilang lagi mikirin mau nambah suami. Ya enggak lah Ren, mana ada aku kepikiran kayak gitu. Barusan aku ditelepon Fiona, selingkuhannya Mas Arif. Ngapain dia telepon-telepon kamu? Nggak tahu juga, tiba-tiba aja dia bilang katanya aku ngerayu Mas Arif biar ikut aku ke sini. Kok bisa tiba-tiba ngeklaim kamu kayak gitu? Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba Fiona ngatain aku kayak gitu. Lagian, kamu tahu sendiri kan, Mas Arif ketemu sama siapa kemarin? Dia ketemuan sama cewek lain, berarti benar Fiona udah diselingkuhin lagi sama Mas Arif. Otak laki-laki itu emang gitu kalau sedang goyah. Apalagi dipertemukan dengan sesuatu yang lebih terbuka dan liar. Kemungkinan besar kebanyakan lelaki akan tergoda, Laura. Ya makanya Fiona dan Mas Arif ditakdirkan buat bersama, karena mereka sama-sama nggak beresnya. Lagian sekarang aku nggak mikirin mereka lagi kok, aku udah ngelupain semuanya tentang mereka. Ya walaupun kadang ingat betapa bodohnya aku bertahan pada hubungan yang nggak sehat waktu itu. Tapi setelah nikah sama kamu, aku tahu betapa hidupku sangat beruntung Ren. Aku bisa lepas dari masa lalu yang sangat-sangat merusak mentalku. Makasih ya Ren, udah memberikan banyak warna dalam hidupku. Makasih doang, cium kayak dikit. Tapi aku belum selesai ngebahas obrolannya yang tadi, Ren. Bahas apa lagi sih? Kan udah kelar tadi. Tadi kan kamu bilang kalau otak laki-laki itu kayak gitu, gampang goyah. Kalau dipertemukan dengan yang lebih menarik bakalan kegoda kan? Apa kamu juga kayak gitu, Ren? Kamu akan tergoda kalau ada yang lebih menarik dari aku? Padahal di tempat makan kemarin udah dibahas lo ini. Udahlah, jawab aja pertanyaanku barusan. Kan aku bilangnya saat sedang goyah. Selama nggak goyah ya bakalan nggak tertarik kan? Terus kalau kamu lagi goyah dan ada yang menarik perhatianmu gimana? Apalagi ketemu sama yang usianya seumuran kamu. Apaan sih? Malah diem aja? Apa emang bingung mau jawab apa? Jawab, Ren. Kok malah diem aja sih? Aku nggak bisa ngasih jawaban yang pasti soal ini, Laura. Tapi aku tahu posisiku sekarang. Aku adalah seorang suami dan punya istri. Dan aku akan berusaha dan menjaga pernikahan ini agar tetap utuh. Jawaban apa ini? Gak bikin aku lega sama sekali. Mengkhawatirkan banget. Tapi awas saja kalau sampai tertarik sama cewek lain. Aku pasti akan benar-benar trauma untuk kedua kalinya. Ya udahlah, jangan dibahas lagi. Moga aja nggak terjadi apa-apa dengan hubungan kita, Laura. Udah malam ini, ayo tidur atau mau melakukan senam malam mungkin? Enggak ah, tidur aja. Capek aku dah. Ya udah Tuan Putri, aku gendong biar nggak capek. Halo? Kenapa nggak jawab sih Mas Arif? Kamu di mana? Aku capek loh ngubungin kamu terus sejak kemarin tapi nggak ada jawaban Mas. Emang ada apa sih? Kayak ada yang penting aja. Kenapa kamu menghindar? Dan kenapa pakai bohong segala? Urusan pekerjaan apa kamu di sana Mas? Aku tanya temenmu Andi katanya kalian nggak ada kerjaan. Kamu bohong kan Mas Arif? Iya, aku emang bohong. Aku hanya ingin pergi dari rumah nggak jelas itu. Nggak jelas gimana Mas? Kita ini udah nikah, apanya yang nggak jelas? Kau itu yang nggak jelas, paham kau? Seharusnya aku tahu dari awal kalau kau nggak pernah hamil denganku, Fiona. Mas Arif, aku... Apa? Mau ngomong apa lagi kau, Fiona? Aku periksa ke dokter, ternyata aku nggak bisa punya anak. Kecewa banget aku sama kamu, Fiona. Kecewa? Aku yang harusnya kecewa.
Aku keguguran gara-gara kamu, malah kamu tinggalin gitu aja, Mas. Pakai bohong segala lagi. Mama, kau juga membohongiku kan? Dan kau seenaknya sendiri denganku. Minta ini itu, kau pikir aku nggak capek apa cari uang demi kepuasan kamu? Udahlah, lebih baik sekarang biarin aku nenangin pikiranku di sini. Jangan telepon-telepon aku dulu. Sekarang jujur deh, kamu di mana, Mas Arif? Gak perlu tahu, besok aku pulang ke Probolinggo. Aku mau tahu di mana kamu sekarang, Mas Arif. Udah aku bilang kamu nggak perlu tahu, besok aku pulang, budek kau ya. Kamu ngikutin Laura kan buat cari bunga? Tadi aku ketemu pegawainya Laura, kalau Laura keluar kota buat cari bunga. Kau pasti ngekorin Laura kan? Jawab jujur, Mas Arif. Iya, kau benar, aku kesini buat ketemu sama Laura, mau apa kau? Tuh kan bener instingku nggak bakalan meleset, kok jahat banget sih. Kenapa kau mau ketemu Laura? Kau mau balikan sama mantan istrimu itu? Atau jangan-jangan Laura yang godain kamu supaya balikan lagi? Emang apa? Nggak boleh aku ketemu Laura? Ingat ya, Laura itu sahabat kamu yang pernah menjalin hubungan denganku. Jadi wajarlah kalau aku bantuin dia di sini dan ketemu sama dia. Udahlah, lebih baik kamu diam sekarang, jangan banyak omong. Aku besok pulang, jangan banyak protes, capek aku dengerin ocehan kamu, Fiona. Ini kue yang beli tadi malam ya? Enak, beli lagi yuk, sekalian cari sarapan. Beli? Nggak bisa pesen aja apa ya, Ren? Lah, kenapa emangnya Laura? Nggak tahu, tiba-tiba aja pengen tiduran di kamar. Suasana hati kayak nggak enak gitu mau keluar. Alasan bilang aja mager. Ayo sekalian sarapan loh. Mumpung di sini harus hirup udara bersih banyak-banyak. Tapi Ren... Itu karena kamu ada di kamar terus, tubuhnya nggak fresh. Ayo sambil jalan-jalan biar nggak mager aja kerjaannya. Ya udahlah. Kok ambil dikit makanannya, Laura? Makan yang banyak lah. Tenang aja, Mah. Aku juga mau coba menu yang lain kok, Ren. Mumpung di sini juga mau nyobain makanan pedesaan, kayaknya pada enak-enak deh. Oh gitu, nggak apa juga sih. Kayaknya kalau kamu gendutan dikit, kelihatan gemesin deh. Apa? Gendut? Enggak ah, aku nggak mau gendut. Susah gerak ntar aku. Segini aja sih, aku udah enak buat aktivitas. Oh gitu, kayaknya aku harus segera isiin perut kamu dedek bayi deh, Laura. Biar kelihatan gendutan dikit. Hamil? Bener juga. Kenapa aku jadi lupa soal hamil? Bukannya Randy juga nggak pakai pengaman? Jadi ini bisa aja kan aku hamil kapan aja? Gimana sih aku ini? Kenapa tiba-tiba wajah kamu kayak khawatir gitu sih, Laura? Takut kamu hamil ya? Aku hanya nggak kepikiran aja sebelumnya soal hamil. Padahal aku udah nikah dan punya suami. Gimana sih aku ini? Lah, emangnya kenapa? Bukannya mama kamu pengen cepet-cepet punya cucu ya? Iya sih, aku ingat. Tapi apa kita udah siap punya momongan, Ren? Cara kamu masih sekolah juga kan? Dan aku juga masih bekerja sebagai guru. Gimana mental dan sikap kita kalau punya anak? Apa benar-benar udah siap kita? Jangan hanya enak bikinnya aja, tapi kita juga harus siapin diri kita juga untuk anak kita, Ren. Aku nggak mau ngurus anak sendirian kalau bapaknya masih suka nongkrong sana-sini. Aku tahu kehadiran buah hati pasti momen yang ditunggu-tunggu sama Pak Sutri. Tapi aku masih belum percaya sama bocah satu ini bisa ngerawat anak enggak sih? Kalau kita punya anak, terus aku ditinggal nongkrong atau hal-hal yang nggak jelas lainnya gimana coba? Terus gimana? Kamu mau nunda, Laura? Kalau itu lebih baik, kenapa enggak, Ren? Duh, gimana ya? Kayaknya udah telat deh kalau nunda sekarang. Bukannya kita di sini bukan cuma cari bunga doang. Kita juga selalu olahraga malam, Laura. 3 hari berturut-turut loh. Pasti calon dokter udah tembus tuh di perut kamu. Bener juga, udah terlanjur ya. Harusnya kalau ingin nunda dari awal harus pakai pengaman ya. Ya, mau gimana lagi, Ren? Kalau emang jadi ya itu rezeki kita, nggak boleh ditolak. Tapi kalau belum dikasih, kita bicarakan entar aja lagi, oke, Ren? Kayaknya bakalan jadi deh. Punyaku ini kualitas premium tahu. Kau ini ya paling hebat kalau bikin bini malu ya. Udah jangan dibahas lagi, abisin dulu makanannya. Mubazir kalau nggak habis. Malu napa coba? Ke suami sendiri loh. Udah jangan dibahas lagi. Aku mau ke toilet dulu, abisin tuh makanan. Istriku yang manis. Aduh, apa-apaan sih? Ngapain narik rambutku coba?
Kau Fiona, kenapa kau ada di sini? Dasar wanita jalan nggak tahu diri. Kenapa? Kaget ya tiba-tiba aku di sini? Ya iyalah, siapa yang nggak kaget kau datang tiba-tiba narik rambut orang? Apa kau terkejut karena kau nggak bisa lagi godain Mas Arif di sini? Dih, amit-amit aku godain si Arif. Maksudmu apa ya? Tolong diperjelas Fiona. Ternyata kau beneran nuduh aku di sini bersama Mas Arif. Amit-amit aku godain suamimu. Suamiku lebih menantang dan lebih ganteng tahu. Jangan bohong kau Laura. Mas Arif sendiri yang bilang ke aku kalau dia datang di sini karena ingin bertemu sama kamu. Kau kan yang masa Mas Arif datang ke sini? Apaan sih? Ganjen banget deh. Yang bener aja, aku sama sekali nggak pernah minta Mas Arif ke sini. Kau pikir aku nggak kaget apa tiba-tiba Mas Arif beliin bunga pesenanku? Dia sendiri yang datang ke sini, bukan aku yang minta. Najis banget. Alah, nggak usah alasan deh Laura. Kau itu belum puas kan dengan berondong? Makanya masih nyariin Mas Arif suamiku. Siapa yang nggak tahu? Jaga mulutmu ya Fiona. Lemes banget tuh mulut kalau ngomong. Kau pikir siapa yang jadi pelakor di sini? Apa kau pikun? Atau otakmu lagi jamuran? Bisa-bisanya nuduh aku macem-macem kayak gitu. Bukannya kau sendiri yang jadi pelakor. Kau dulu yang godain Mas Arif saat dia masih jadi suamiku. Bisa-bisanya nuduh orang pelakor. Kau nggak sadar diri ya? Tuh ngaca sana, mumpung ada banyak cermin di sini. Dasar jalang sialan. Kau jangan macam-macam ya denganku, Fiona. Udah cukup kau buat aku menderita dan kecewa. Jangan buat aku semakin marah ya, karena aku juga punya batas kesabaran, Fiona. Denger ya, aku nggak bakalan pernah godain Mas Arif suamimu. Percaya atau enggak, Mas Arif adalah cowok pembohong. Sebenarnya, dia kesini bukan buat nemuin aku, Fiona. Tapi, dia nemuin cewek lain karena aku melihatnya secara langsung. Aku sekarang sangat mencintai suamiku, jadi aku nggak akan sudi menggoda suamimu. Dengar namanya aja aku udah muak. Aku rasa urusan kita udah cukup ya sampai di sini. Jangan menggangguku lagi. Aku udah sangat bahagia dengan suami berondongku sekarang. Ya, untuk saat ini mungkin berondongmu itu kecintaan banget ke kamu. Lihat aja kalau dia udah lulus sekolah dan nemuin suasana baru. Cewek nggak seagresif kamu pasti akan ditinggalkan. Itu urusanku dengan dia. Bukan urusanmu. Selesaikan aja urusanmu sama suamimu dan jangan gangguin aku lagi. Aku harap kita nggak pernah ketemu lagi. Udah ya, suamiku pasti udah lama nungguin aku di sana. Cewek sialan, awas aja. Aku bakal bikin hidupmu nggak tenang, Laura. Iya, aku tahu. Aku nggak seagresif Fiona. Makanya Mas Arif bosan padaku dulu. Tapi apa Randy juga sama akan bosan seperti Mas Arif dulu? Gimana ini? Aku udah terlanjur nyaman dengan Randy. Gimana kalau dia benar-benar ninggalin aku? Laura, kok gak bilang kalau nungguin di sini? Aku bingung tadi nyariin kamu. Ren, aku mau nanya sama kamu. Tolong jawab yang jujur ya. Mau nanya apa emangnya? Nanya aja, mah. Apa menurutmu aku sebagai istri kurang agresif ya, Ren? Kenapa tiba-tiba tanya itu, Lau? Sebenarnya ada apa sih tiba-tiba tanya kayak gitu tadi? Dan sikap kamu itu tadi napa? Kok tiba-tiba nyium aku? Biasanya nggak pernah tuh. Itu sebenarnya aku tadi ketemu Fiona di toilet. Dia jambak rambutku dari belakang dan nuduh aku yang enggak. Dia bilang dari Mas Arif kalau aku yang maksa Mas Arif buat ketemuan katanya. Makanya dia kayak wanita kesurupan mencariku ke sini. Akhirnya aku tampar dia karena kesal dengan tuduhan yang gak pernah aku lakuin. Ya udah, jangan sedih lagi yang. Kalau sedih gitu wajahmu jadi kelihatan jelek loh. Tapi jujur aku kesel banget, Ren. Tahu gitu kemarin aku foto aja Mas Arif. Pas ketemuan sama tuh cewek, ngeselin banget deh. Lain kali kalau Fiona kesurupan lagi pas ketemu sama kamu, jangan cuma ditampar, sekalian tendang biar tahu rasa. Jangan ngaco deh, kalau luka parah kayak gimana? Aku dong yang dipenjara, Ren. Emang kamu mau punya istri napi? Amit-amit deh. Soalnya nanggung banget kalau ditampar doang, cuma panas doang tuh pipi. Gak akan ada efek jerahnya juga. Udah nggak usah bahas itu lagi. Yang penting aku sedikit lega bisa nampar Fiona. Udah, aku mau mandi. Ngapain sih, Ren? Lepasin, aku mau mandi tahu. Tunggu bentar, aku mau nanya Laura. Mau nanya apaan sih? Cepetan. Masih sedih dan kecewa nggak gara-gara tadi? Udah enggak kok. Udah hilang dikit setelah curhat sama kamu barusan. Lagian udah aku tampar juga kan tadi si Fiona. Jadi agak lega dikit. Maaf ya Ren kalau aku kekanak-kanakan ngadepin masalah ini. Kedepannya aku akan lebih tegas lagi dan gak boleh kalah dari siapapun. Gak cengeng juga ya, masa sih jadi istri Randy cengengan? Iya, aku akan belajar lebih tegas mulai sekarang.
Itu jawaban yang aku tunggu sayang, tepat banget. Eh? Jangan mandi dulu, olahraga dulu baru mandi ya. Tapi udah kenyang Ren abis makan, kalau gumo gimana? Aku tepuk-tepuk pundak kamu biar bisa sendawa. Tapi kalau lapar lagi karena banyak gerak kayak gimana Ren? Ya makan lagi sayang. Kayaknya banyak banget pertanyaanmu hari ini ya Laura. Akhirnya pulang juga. Ren, kalau aku tinggal tidur nggak apa kan ya? Ya nggak apa kok Laura, kamu istirahat aja biar aku yang nyetir. Tapi entar kalau capek bilang ya, biar gantian sama aku. Sana tidur dah. Tamparan Laura masih kuingat kemarin, udah berani dia ngelawan aku. Padahal dulu dia mau lihat aku aja nggak berani, tiba-tiba aja dia sekarang berani ngelawan. Bukannya kamu yang marah-marah di toko bunga waktu itu ya? Pegawainya Laura kok ya? Gimana dengan Bu Laura? Apa benar dia lagi bersama suami kamu? Aku masih belum tahu pasti, yang jelas mereka ada di tempat yang sama. Cuman si Laura ngebantah kalau dia ketemuan sama Mas Arif di situ. Ya emangnya sejak kapan ada maling aku kan? Ya full penjara dong. Tapi Laura bilang kalau Mas Arif lagi ketemuan sama cewek lain di sana. Aku nggak tahu, itu hanya akal-akalan dia aja atau gimana. Kau ini kayak nggak tahu aja, kalau orang terpojok alasan apa aja bisa diomongin. Tunggu, apa cuma instingku aja? Kelihatannya kok sangat benci ke Laura. Gimana mau gak benci, dia nikahin teman sekolahku. Dan kebetulan aku sangat suka sama tuh cowok. Bisa-bisanya tante-tante nyari berondong dinikahin lagi. Terus kenapa kamu ngasih tahu aku? Emangnya itu penting buatku ya? Aku cuma ingin lihat Laura hancur, itu saja. Masalah suaminya aku nggak mau tahu. Makanya kalau kamu ingin ngelihat Bu Laura hancur ya harus lewat suaminya lah, si Randy. Oh iya, jadi apa rencanamu sekarang? Aku harap rencanamu nggak main-main ya. Gimana menurutmu? Apa bagus rencanaku? Bagus sih. Cuma bukannya kau bisa dipecat karena itu ya? Kau pikir aku minta gratisan, hah? Karena ini pertaruhin karirku. Makanya aku minta bayaran ke kamu. Kau pikir cuma-cuma? Oh gitu, licik juga otak kau ya. Bolehlah kalau emang seimbang dengan rencanamu. Ya, lihat aja ntar. Bukannya dia pulang hari ini. Oke, aku akan lihat gimana rencana kamu bikin Laura hancur. Moga aja kau nggak ngecewain aku. Siapa yang akan ketawa keras bentar lagi, Laura? Ini akibatnya ngelawan aku. Akhirnya sampai rumah juga. Emang paling benar di rumah sendiri. Laura, kamu istirahat aja ya. Aku bawa mobilnya bentar ya. Mau ke rumah bentar. Di perjalanan tadi si Mia nelponin aku terus soalnya. Takutnya ada apa-apa. Katanya ada yang mau diomongin sama aku. Oh iya Ren, waktu itu si Mia juga telepon, aku yang angkat. Itu waktu kamu tidur, lupa aku nggak nyampein ke kamu. Apa ini aja ya, aku ikut aja ke rumahmu, lagian udah lama aku nggak kesana. Udah, nggak usah Laura. Ini udah malam. Lagian besok kamu masuk kerja kan? Kamu istirahat aja udah. Bentaran doang kok. Ya udahlah kalau gitu. Ntar kalau udah nyampe japri ya Ren. Iya ya, kamu tidur aja ya sekarang. Aku berangkat dulu. Ya udah Ren, hati-hati. Salam ya buat keluarga kamu. Kak Randy, kapan datang? Kok nggak telepon Mia kalau mau ke sini? Barusan aja datang langsung ke sini aku. Emangnya kalau Kak Randy telepon mau ke sini mau disediain apaan? Ya kan bisa Mia beliin martabak daging kesukaan Kak Randy. Udah, kau telepon ada apaan? Kayak yang penting banget. Kata Laura juga waktu itu kamu telepon. Emang ada apa, Mia? Gini loh Kak Ren, waktu itu aku kan pergi ke rumah Bu Laura sama Kamil. Soalnya Kak Randy gak masuk, izin berapa hari itu aku ditanyain terus sama Pak Indra. Terus? Lah pas aku ke rumahnya Bu Laura, Kak Randy gak ada di rumah. Pas aku mau balik, ada cewek marah-marah di rumahnya Bu Laura. Cewek? Ngapain marah-marah di rumah Laura? Ya itu, katanya mau nyariin Bu Laura, malah dia marah-marah ke aku sama Kamil. Dipikirnya kita saudara Bu Laura, ya Mia bilang aja gak kenal. Masalahnya kenapa ada cewek marah-marah di rumah Laura? Apa dia udah tua kayak mak-mak gitu? Siapa tahu maknya si Arif-Arif itu mantan mertua Laura. Gak juga sih, kayaknya dia seumuran Bu Laura gitu. Seumuran Laura? Emang dia marah kenapa, Mia? Dia bilang kalau keguguran gara-gara Bu Laura. Lah, emangnya kamu nggak nanya namanya siapa? Oh, namanya kalau nggak salah Fiona apa gitu, lupa aku Kak Ren. Apa? Fiona? Nggak salah denger kan? Kenapa? Kak Randy kenal dengan cewek itu.
Jangan-jangan beneran itu istri kedua Kak Randy ya? Apa Bu Laura tahu kalau Kak Randy punya istri lagi terus tengkar sama si Fiona itu Bu Laura? Woi, imajinasimu terlalu kuat deh kayaknya, Mia. Mana ada aku punya istri 2, mau kakakmu jadi pepes kalau punya bini 2. Heh? Maksudnya? Ya, kakakmu yang ganteng ini bakalan dijadiin pepesan sama Laura kalau nambah bini. Jadi si Fiona ini siapa loh? Kenapa dia bilang kalau keguguran segala? Oh, itu yang ngerebut mantan suami Laura dulu. Ah, udahlah, gak penting, kirain apaan. Ayah sama mama apa udah tidur ya? Udah mungkin Kak, ini udah jam berapa? Ya udahlah, titip salam aja ke mereka ya. Kak Randy mau pulang, kasihan Laura sendirian di rumah. Ya udahlah, kapan-kapan nginep Kak Randy sama Bu Laura. Mia kangen makan bareng sama Kak Randy tahu. Iya, ntar Kak Randy kasih tahu Laura buat nginep sini. Ya udah pulang sana, hati-hati di jalan. Ren, udah pulang? Kok cepet banget? Kok belum tidur sayang? Besok capek loh. Aku nungguin kamu, kepo banget. Apa yang dibahas sama Mia? Aku takut ada gosip gak enak di sekolah. Secara aku besok udah masuk kerja. Gak ada kok Laura, gak penting sih. Gak penting kayak gimana? Aku penasaran banget tahu. Itu loh si Fiona, ternyata sebelum datengin kamu kemarin, udah datengin rumah kamu duluan, ketemu sama Mia dan Kamil di sini. Kebetulan Mia sama Kamil kesini cari aku, disuruh Pak Indra karena absen. Gak taunya malah ketemu Mak Lampir di sini, kasihan banget mereka. Serius, Ren? Kayaknya si Fiona ini perlu dikasih pelajaran lagi deh. Padahal suaminya sendiri yang ganjen, kok bisa nyalahin orang? Namanya nggak bisa nerima kenyataan ya kayak dia Laura. Udahlah jangan bahas dia, bosen aku dengernya. Iya, sama sih. Aku juga enek denger namanya. Oh iya, Ren. Aku besok minta tolong ya. Kamu kan nggak masuk lagi. Tolong cek bungaku udah sampai nggak di butik. Oke, besok aku ke sana. Di sana ada karyawan kamu juga nggak? Ada kok yang shift pagi, soalnya kalau shift sore anak part-timean. Tapi ada bayarannya nggak? Aku disuruh ngecek bunga segala. Bayaran? Kok perhitungan gitu sih? Ya udahlah, ntar aku kasih gaji. Ya iyalah Laura, di dunia ini nggak ada yang gratis loh. Dan aku minta gajiku dibayar di muka sekarang. Hai Bu Laura, pagi. Wah, seger banget yang barusan masuk. Pak Indra, selamat pagi juga, Pak. Gimana Bu saudaranya? Apa udah sembuh? Maaf ya Bu, nggak bisa jenguk akunya. Harus ekstra jaga kelas 3 biar gak kendor belajarnya. Aduh, nggak apa kok Pak In, santai aja mah. Emang penting banget Pak buat jaga kelas 3, bentar lagi kan ujian mereka. Loh, kenapa Pak In? Kok nesu gitu wajahnya? Bu Laura, saya boleh minta tolong nggak? Selama saya bisa bantu, pasti saya bantu kok Pak. Emang ada apa Pak? Ngomong aja sama saya. Gini Bu Laura, si Randy kan kayaknya naksir berat tuh sama Bu Laura. Randy? Kenapa tiba-tiba bahas Randy Pak In? Dia itu sering kali loh Bu bolos dan kemarin aja izin absen, katanya ada kepentingan. Terus saya harus gimana Pak buat nyikapin si Randy? Gini Bu, kalau Bu Laura nggak keberatan, tolong bujuk Randy supaya rajin belajarnya. Atau mungkin kalau Bu Laura punya waktu senggang, bisa kasih Randy les privat Bu. Aku tahu ini sangat menyulitkan Bu Laura, tapi aku takut banget tuh anak nggak bisa lulus karena terlalu ngentengin Bu. Soalnya kalau yang bujuk guru lain 100% nggak bakalan didengerin Bu. Jangankan guru lain, aku aja mungkin nggak akan didengerin sama Randy. Gimana ya caranya biar si Randy mau rajin belajar? Bu Laura, apa itu terlalu sulit ya? Saya mau mikirin caranya dulu ya Pak, kayak gimana? Soalnya anak kayak Randy ini bandel banget kalau dinasehatin. Tapi sebelumnya makasih banget ya Bu Laura udah mau dengerin saya. Saya cuma ingin yang terbaik aja buat murid-murid saya Bu. Iya Pak Indra, saya tahu kok maksud dan tujuannya buat Randy. Tapi hari ini Randy-nya masih belum kelihatan, belum datang apa ya? Oh itu, si Randy masih nggak masuk sekarang Pak In. Lah, iya kah? Kok Bu Laura tahu Randy nggak masuk hari ini? Itu Pak In, tadi aku... Bu Laura, apa pesanku tadi udah disampaikan ke Pak Indra kalau Randy nggak masuk lagi hari ini? Bu Ana, iya, udah, barusan. Makasih ya Bu Ana, infonya hampir lupa barusan aku. Oh alah, jadi dari Bu Ana. Tapi Bu Ana kok tahu info dari siapa Bu? Dari adiknya Randy, si Mia, tadi ketemu pas di bawah Pak. Walah gitu toh. Ya udah, aku mau ke kantor dulu ya. Ibu-ibu ini silakan kalau mau ngobrol-ngobrol dulu. Ih, Pak Indra tahu aja deh kalau kita mau ngobrol. Hobinya cewek kan? Ya udahlah, aku mau ke kantor dulu ya.
Jadi gimana bulan madunya bareng Randy, Bu? Bulan madu apaan sih, Bu Ana? Orang beli bunga lagi. Ya kan 1 minggu bareng di desa orang, berarti sama halnya bulan madu lah. Ih, Bu Ana ini bisa aja deh, jadi malu aku. Jadi Bu Laura liburan di desa mana, Bu? Bagus nggak tempatnya? Oh ini, saya cari di Bukit Kembang, Tengger Semeru, Bu. Wah, di sana emang bagus suasananya, dingin lagi. Tapi adekku juga dari sana kemarin, Bu. Katanya ada perlu pekerjaan gitu. Wah, sayang banget. Kalau kenal adik Bu Ana pasti aku sapa. Iya juga, Bu. Dia vlogger, Bu. Jadi kerjaannya ke sana kemari, tapi menghasilkan gitu. Sayang banget aku nggak simpen fotonya di HP. Nggak apa, Bu Ana. Ntar kalau Bu Ana lamaran aja aku ya. Pengen tahu juga rumahnya Bu Ana di mana. Oke, siap. Awas aja kalau nggak dateng ya. Kalau ada waktu, kenapa harus nggak datang? Iya kan? Emang kapan sih lamarannya? Katanya habis lebaran. Iya, Bu. Cuman ibunya Pak Indra habis sakit, jadi diundur. Heh, sakit? Sakit apaan emang, Bu? Kok aku nggak denger? Ya kan Bu Laura nggak masuk seminggu kemarin. Biasa, Bu, komplikasi. Penyakitnya orang tua, tapi udah mendingan kok sekarang. Alhamdulillah kalau gitu. Ntar aku mau bilang ke Pak Indra nggak enak sendiri. Udah nggak usah dipikirin, lagian udah mendingan kok. Tapi kalau Bu Laura mau jenguk, ayo bareng aku Jumat besok. Oke deh, aku jadwalin waktu buat Jumat besok. Ya udah, yuk kembali ke kantor. Ini jam mengajar mau dimulai. Bu Ana duluan aja ya, aku mau ke kantin bentaran aja, lapar banget. Ya udah, aku duluan ya, Bu. Iya, siap Bu Ana. Lah, ada Bu Laura yang cantiknya nggak ketulungan nih. Makanya Randy kepincut sama Bu Laura. Sebenarnya aku juga sih. Cuman aku lebih ke sadar diri sih, nggak banyak uang kayak Randy. Lah, maksud si Fadol ini apa sih? Kok tiba-tiba bilang Randy kepincut aku? Dol, seenggaknya kamu bilang dulu lah ke Bu Laura. Lihat Bu Laura tuh, kebingungan lihat tingkah kamu tahu. Lah, bener juga ya. Gini loh Bu Laura. Sebenarnya aku tuh udah tahu kalau Bu Laura udah nikah sama Randy. Maksudnya kayak gimana sih? Udah Bu, nggak usah pura-pura. Aku udah dikasih tahu sama Randy. Heh? Serius? Kenapa Randy bilang-bilang sih? Tenang aja Bu, saya nggak ember kok. Makanya Randy bilang ke aku kalau udah nikah sama Bu Lauranya. Iya, tapi dengan alasan apa dia ngasih tahu kamu kan? Itu karena kita disuruh Randy buat jaga Bu Laura di saat Randy nggak masuk sekolah, Bu. Takutnya Bu Laura digangguin buaya-buaya di sini. Kenapa kamu mau sih, Fadol? Kenapa coba nurutin si Randy? Ya, gimana lagi, Bu? Maaf banget, tapi aku juga digaji sama Randy. Jadi, aktivitas Bu Laura selama di sekolah hari ini harus aku laporin ke Randy, Bu. Dengar ya, Fadol, harusnya kamu itu jangan mau. Aku itu guru kamu loh. Ya kan aku cuma lihat aktivitas Bu Laura aja, bukan yang lain. Kau ini ya keras kepala banget, tapi aku minta tolong. Tadi waktu aku ngobrol sama Pak Indra, jangan kasih tahu Randy ya. Kita cuma bahas masalah murid aja, tolong Fadol. Udah dong, lagian Pak Indra kan jalan sama Bu Ana sekarang. Ya udahlah, itu pengecualian. Aku nggak bakal laporin ke Randy, Bu. Ya udah, makasih atas bantuannya. Ya udah sekarang kembali ke kelas. Pelajaran udah mau dimulai nih. Kalian apa malah ada di luar kelas? Ayo cepet masuk kelas. Padahal udah dibantu, malah disuruh masuk kelas. Emang masuk ruang BK mau? Ayo ibu antar. Bercanda doang, Bu Laura. Ya udahlah, kami masuk kelas dulu. Hari pertama ngajar lagi, capek banget. Apalagi dikasih tugas tambahan, suruh privat si Randy. Apa mau ya tuh anak, aku suruh belajar yang rajin. Apa? Ngapain sekarang? Kamu telepon cuma mau tanya gitu doang, Ren? Jawab aja, ngapain sekarang? Lagi istirahat, kenapa emangnya? Tadi ngapain aja di sekolah kamu? Kau tanya aku ngapain di sekolah? Nggak salah denger aku. Ya selain ngajar ngapain aja? Makan, minum, ke toilet, ngobrol. Kalau ku jawab semua nggak bakal kelar sampai ntar sore. Ngobrol apa aja sama Pak Indra kamu? Kata siapa kamu kalau aku ngobrol sama Pak Indra? Kata si Fadol tadi, kenapa emangnya? Emang nggak bisa dipegang perkataan tuh bocah. Jangan harap temanku bisa ngehianati aku ya Laura. Iya, aku salut dengan pertemanan kalian. Jadi ngobrol apa aja dengan Pak Indra tadi? Gini Ren, tadi kita ngobrolin tentang kamu. Kayaknya beneran kamu ketinggalan mata pelajaran deh. Kamu harus ngejar mulai sekarang Ren. Pak Indra ngusulin aku jadi guru privat kamu. Yang bener, tumben baik tuh orang. Aku mau banget kalau kamu yang ngajarin aku sayang.
Langsung mau. Tumben banget. Biasanya susah kalau disuruh belajar nih orang. Jadi curiga deh. Apa yang dipikiran nih bocah? Tunggu dulu. Di rumah apa di sekolah nih belajarnya? Kayaknya di rumah deh. Soalnya kalau di sekolah bakalan ada bimbingan katanya. Wah, aku setuju nih kalau di rumah. Semangat aku. Ingat Ren, kita bukan untuk main-main ya, tapi ini untuk ujian kamu. Iya, tenang aja. Kalau gurunya secantik kamu, aku bakalan giat belajar. Awas aja macem-macem ya, serius ini. Ntar bakalan aku kasih soal-soal dan kamu harus jawab dengan benar. Satu soal kalau jawabannya benar, kasih aku 1 ciuman sebagai upahnya. Kan benar gak enak firasatku. Kalau nggak mau, ya udah, nggak mau belajar aku. Kau ini ya, udah aku bilang gak main-main, bisa serius dikit nggak sih? Ya makanya itu syaratnya. Kalau nggak mau, ya udah, males mau belajar aku. Ya udah, kamu ini dasar selalu aja ada syarat. Nah, mulai tadi bilang iya kan beres. Kamu udah belum ke butik bungaku periksa bunga-bunga yang udah datang? Ntar sore aja, siang-siang gini takut hitam aku. Hei, kalau sore ngapain aku nyuruh kamu? Aku bisa sendiri lah. Lagian kalau sore tuh ada anak part-time kerja, si Nara. Kamu mau ketemu sama dia? Ya udah, jam 2-an lah aku ke sana. Awas aja sampai lupa ya. Si Nara ternyata masih tetap kerja sana. Kirain udah berhenti. Permisi, apa ada orang di sini? Aku mau ngecek bunga yang datang kemarin. Randy, ada apa Ren? Mau ngecek bunga apa? Kenapa kau ada di sini? Kok nggak sekolah emangnya? Hei, yang seharusnya tanya itu aku. Kamu ngapain di sini? Kalau aku pegawai di sini, kebetulan aku tukar shift hari ini. Karena banyak bunga yang harus aku periksa, Ren. Oh, gitu. Ya udah, aku mau beli bunga lili yang merah. Adakah? Wah, kok tahu kalau ada bunga lili merah datang hari ini, Ren? Itu bunga yang mau kamu periksa, Ren. Ya, aku disuruh ibuku beli itu. Kupikir nggak ada di sini. Tolong bikinin buket 1. Aku tunggu. Jangan lama-lama ya. Oke lah, tunggu sebentar. Kamu duduk aja ya. Rese banget. Kenapa harus ada dia sih? Udahlah, yang penting bunga lilinya dan nyampe butik. Apa sekarang aja ya rencananya aku jalanin, mumpung di sini juga kan? Nih Ren, kopi, biar gak ngantuk. Tenang aja, nggak ada racunnya kok. Thanks. Kalau bisa, tolong dicepetin ya. Takut emakku ngambek kalau lama-lama. Oke, siap. Tapi ini aku masih harus bongkar-bongkar dulu, soalnya ada di bawah sendiri, Ren. Kalau nunggu bentar lagi nggak apa kan? Ya, nggak apa. Pokok jangan sampai hari raya selesainya. Jamuran ntar lama-lama di sini aku. Ternyata kok bisa ngelawak juga ya, Ren. Tenang aja, nggak sampai sore kok. Iya, Ren. Boleh aku tanya sesuatu? Tanya apaan? Kalau pertanyaannya nggak penting, mending bungkusin buketku aja. Apa kamu dan Bu Laura ada hubungan spesial ya, Ren? Punya lah. Emang kenapa kamu nanya kayak gitu? Nggak apa sih, kepo aja. Emang hubungan spesial kayak gimana itu? Ya murid sama guru lah. Emang hubungan spesial apa lagi yang kau maksud? Ih, bukan gitu maksudku, Ren. Maksudku, kayak kamu suka sama Bu Laura mungkin. Atau Bu Laura yang naksir kamu, secara kamu kan ganteng, Ren. Kalau masalah itu, aku yang suka. Siapa tahu bisa nikah sama dia pas lulus sekolah kan? Ya, semoga aja ya Ren jodoh. Gak ada yang gangguin hubungan kalian ntar. Tapi kalau emang kalian berjodoh. Amin. Udah pertanyaannya. Sana cepet bungkusin bunga pesenanku. Oke Ren, siap. Malah keasikan nanya aku. Ya udahlah, aku mau balik kerja dulu. Kalau ada sesuatu ngomong aja ya Ren. Kayaknya dia masih nggak tahu hubunganku sama Laura. Atau dia pura-pura nggak tahu. Ah, udahlah, nggak penting juga. Duh, kenapa nih? Tiba-tiba aku pusing banget. Sakit kepala ini tak tertahankan banget. Kenapa tiba-tiba jadi begini? Akhirnya tidur juga kok ya Ren. Manjur juga tuh obat tidur. Oke, jalanin rencana selanjutnya. Ternyata semudah ini ngancurin hidup si Laura itu. Salah siapa kamu nikahin cowok inceranku Laura? Terima akibatnya. Kenapa Randy gak angkat teleponku ya? Apa dia marah? Soal aku bicara sama Pak Indra ya? Dasar tuh bocah. Kok ngelamun aja sih Bu Laura mulai tadi diperhatiin? Bu Laura napa? Bu Laura sakit atau apa? Apa kita pulang aja, Bu? Enggak kok Bu, cuma kepikiran si Randy aja Bu saya. Wah, gini emang kalau punya suami ganteng, masih muda lagi. Takut ada yang godain ya Bu? Bukan gitu Bu, cuma aku telepon tadi gak diangkat. Aku takut kalau dia marah lagi, soalnya tadi aku ngobrol sama Pak Indra.
Bukannya Randy gak masuk ya? Jadi aman Bu untuk hari ini. Masalahnya dia nyuruh temennya buat ngawasin saya Bu. Waduh, sampai segitunya Bu. Kecintaan banget kayaknya si Randy ini sama Bu Lauranya. Iya, kecintaan boleh. Tapi masa sampai bayar temennya si Fadol? Mana satu geng sama semua. Gak bisa diajak kompromi. Kalau geng Randy jangan diragukan lagi Bu. Kompak mereka. Tapi bukan dalam hal belajar. Dalam hal main mereka kompaknya. Kalau itu nggak usah diragukan lagi. Nara, ngapain dia tidur di sampingku? Hei Nara, bangun kau. Aduh Ren, jangan teriak-teriak gitu dong, kaget akunya. Kenapa tiba-tiba kau tidur di sampingku? Apa maksudmu? Cari mati kau? Randy, kamu kok ngomong gitu sih? Kan kamu sendiri tadi yang maksa bawa aku ke kamar ini. Padahal aku udah bilang jangan, ini butiknya Bu Laura. Tapi kamu maksa aku, Ren. Jangan acting kau ya. Mana mau aku tidur sama modelan kayak kamu. Kau kasih apa minumanku? Setelah minum kopi pemberianmu, tiba-tiba aku pusing. Tahu-tahu aku udah di sini. Kau yang ngerencanain kan? Randy, kamu kok jahat gitu sih? Aku serius, kamu yang maksa aku ke sini tadi. Terus kenapa kamu mau? Kau gatal ya? Kenapa kau nggak cari om-om kesukaanmu di luar sana? Kenapa harus denganku? Apa kau tahu? Aku ini udah nih. Nyebelin banget. Sebenarnya ini ada apa sih? Pakai bajumu, kita bahas di luar. Kau harus jelasin semuanya sebelum aku nyuruh orang buat kau nggak bohong. Kau bisa aja ngerayu dan bodohin om-om di luar sana. Tapi nggak denganku, Nara. Kan udah aku bilang, tadi aku lihat kamu tiba-tiba jatuh dari kursi. Kayaknya kamu pingsan deh. Waktu aku meminta pertolongan, tiba-tiba kamu narik tanganku sambil bawa aku ke kamar tadi. Aku udah bilang nggak mau, tapi kamu maksa aku, Ren. Aduh Nar, nggak usah acting deh. Cewek kayak kamu nggak mau. Sama om-om aja kamu mau, apalagi denganku. Tapi masalahnya kok bukan tipe yang mau aku ajak tidur. Meski aku nggak sadar, aku tahu mana yang baik atau enggak. Oke, untuk saat ini kau kuanggap masih nggak bicara jujur ya. Berarti kau butuh kekerasan. Lihat aja ntar. Kau sendiri yang cari masalah denganku, Nar. Ais, nyebelin banget sih. Sulit banget nahlukin nih cowok. Tapi si Randy ini tipe-tipe setia kayaknya Bu Laura. Apa Bu Laura tahu kalau Randy ini aslinya anak orang kaya, Bu? Waktu itu kan ada pertemuan wali murid tuh masalah sumbangan. Mamanya Randy nyumbang 1 M buat pembangunan sekolah ini, Bu. Kalau itu saya udah tahu, Bu, perihal dia anak orang kaya. Lagian bukannya Bu Ana udah aku kasih tahu ya kalau Randy anak pemilik hotel terbesar di sini dan cabangnya udah ada di mana-mana. Iya kah? Sorry, lupa saya Bu, sorry ya. Kayaknya Bu Laura harus hati-hati kalau ada yang tahu Randy anak orang kaya. Kenapa emangnya Bu? Apa rawan dibegal ya? Iya Bu, rawan banget. Si Randy maksudnya dibegal cewek-cewek. Jadi Bu Laura harus ekstra jagain dia dari wanita matre. Mau nggak dijagain juga kalau dia jodohku, dia gak bakal kemana-mana Bu. Iya sih, nyatanya juga si Randy kecintaan banget sama Bu Lauranya kan. Jadi rada aman lah Bu. Tapi sifat cemburuannya yang gak kuat aku. Cemburu tanda sayang katanya Bu. Jadi Bu Lauranya harus bangga dicemburin terus sama Randy. Bangga sih iya, tapi jangan posesif banget sih. Apa? Kok niduri si Nara? Mulutmu bisa pelan dikit napa? Aku sumpel juga tuh mulut pakai kos kaki. Kaget aku Ren, kok bisa-bisanya kok sama Nara? Aku juga nggak tahu waktu itu habis minum kopi pemberian Nara. Ngantuk nggak ketulungan, pusing banget kepalaku saking ngantuknya. Bangun-bangun udah meluk si Nara anjir di tempat tidur. Sebelum itu aku nggak inget apa-apa. Apa yang aku lakuin sama Nara aku juga nggak inget. Kayaknya kejebak si Nara kamu Ren. Emang kamu habis ngapain si Nara? Kok Nara sampai dendam kayak gitu ke kamu? Kok aku sih? Aku ini nggak pernah ngobrol sama dia. Mia tuh pernah ngehajar si Nara sampai monyong bibirnya. Waduh, dalam rangka apa Mia mukulin si Nara? Si Nara ngerayu Kamil. Nah, Mia tahu tuh, makanya dihajar sama Mia. Kalau emang yang ngehajar Mia, ngapain ngejebak kamu segala? Jangan-jangan kamu yang nggak bisa nahan nafsu waktu lihat si Nara. Apaan sih? Lihat dia aja aku risih, masih cantik biniku kemana-mana. Malah mau tidur sama dia, oga banget. Aku aja nih, baru tahu kalau di butik itu ada kamarnya. Lah, kamu nggak tahu beneran, Ren? Aku kan nggak pernah main ke sana, apalagi masuk ke dalam butik bunganya. Berarti fix, Ren, dia niatan ngejebak kamu. Tapi tujuan dia ngejebak kamu apa? Kita masih belum tahu. Kita harus cari tahu, jangan sampai binimu tahu masalah ini, Ren. Bisa-bisa pulang tinggal nama kamu, Ren.
Kalau gitu kamu harus bantu aku, Ken. Tenang aja, Ma. Kita kan punya 2 Intel. Siapa emangnya? Lah, si Mia sama si Reni lah. Cewek kalau udah cari tahu, Intel pun kalah dibuatnya. Serahin aja ke mereka. Duh, emang bisa ngandelin si Mia bego itu? Apa? Aku dan Reni jadi mata-mata. Iya, tolong Kak Randy, Mia. Aku ada masalah yang cukup rumit. Ada masalah apa, Kak? Terus aku sama Reni disuruh mata-matai siapa nih? Udah lama gak muncul, malah dapat tugas berat. Kamu masih inget si Nara nggak, teman Kak Randy? Yang pernah godain Kamil dulu, terus kamu hajar, Mia? Iya, aku inget. Kenapa emangnya? Nah, Kak Randy ada masalah sama tuh anak sekarang. Jangan bilang kalau Kak Randy naksir dia ya. Masih cantik Bu Laura kemana-mana. Ya jelas lah cantik Laura. Kau pikir aku gila apa naksir Nara? Jadi ada masalah apa dengan si Nara itu? Aku nggak mau ya punya ipar kayak Nara. Jadi Kak Randy kejebak tidur bareng sama Nara. Kak Randy bilang apa? Kak Randy bilang kalau kejebak tidur sama Nara. Makanya sekarang minta bantuan Mia sama Reni. Mana ada kayak gitu kejebak-jebak segala. Kok yang nggak tahan nafsu kan? Beneran Mia, Randy dijebak sama si Nara. Entah tujuannya apa kita juga nggak tahu. Gimana ceritanya bisa kejebak kayak gitu? Makanya ngapain deket-deket si Nara sih? Waktu itu Kak Randy disuruh Laura buat ngecek bunga di butiknya. Kak Randy juga nggak tahu kalau dia dapat shift pagi. Kak Randy dikasih kopi sama dia. Pas abis minum tiba-tiba mata berat banget. Dan setelah itu Randy tiba-tiba aja di tempat tidur berdua sama Nara. Apa ini bisa dipercaya? Biasanya sesama buaya saling ngelindungi. Kau tahu sendiri kan gimana Kak Randy ngejar Laura dulu? Nggak mungkin kan Kak Randy nyelingkuin dia, apalagi dengan modelan Nara. Makanya Kak Randy juga ngapain minum kopi segala sih? Kalau emang mau ngopi kan bisa Mia buatin. Nggak bisa bedain gula sama garam aja, nawarin orang minum kopi buatannya. Pokoknya Kak Randy nggak tahu kalau di dalam kopinya ada obat biusnya. Jadi tolong Kak Randy mata-matain Nara, siapa tahu nemuin bukti. Jadi dia sekarang kerja di butik bunganya Tante Laura ya? Terus gimana dengan Tante Laura? Apa dia tahu? Dia belum tahu masalah ini. Menurutku Kak Randy bilang aja deh ke Tante. Daripada Tante Laura tahu dari orang lain, itu lebih membahayakan hubungan kalian. Kalau dia marah-marah dan ngajak pisah aku gimana? Tapi kan sama aja, kalau tahu dari orang lain juga bakalan ngajak pisah Kak Randy. Mana ada istri suka kalau suaminya tidur sama wanita lain. Kalau masalah Nara biar kita yang urus, yang penting sekarang Kak Randy bilang ke Bu Laura dulu biar dia nggak salah paham kalau tahu dari orang lain. Menurutmu gimana Ken? Apa aku harus ngomong ke Laura masalah ini? Ya, apa salahnya dicoba kalau Laura marah dan kamu diusir dari rumah? Tenang, masih ada rumahku, jadi kau ada tempat buat tidur ntar. Jur, kalau masalah itu aku juga masih punya rumah, Ken. Ya nggak apa, Ren, kamu kasih tahu dia aja. Kalau emang Bu Laura marah-marah, kita belain kamu kok. Ya udahlah, aku bakal omongin masalah ini ke Laura. Hei kau, jadi ini yang ngejebak kakakku berbuat nggak senonoh? Waduh, aku lupain makhluk satu ini kalau adeknya Randy. Ada apa sih? Tiba-tiba aja kalian labrak orang lagi kerja? Ada apa? Kau kenapa gangguin kakakku Randy, Sebenarnya kau pasti udah tahu kan hubungan Kak Randy dan Tante Laura. Makanya kau ngejebak Kak Randy biar Tante Laura marah gitu. Atau jangan-jangan kau suka ya sama Kak Randy, Nar? Aduh, bisa-bisa hancur rencanaku ini. Emang boleh ya ngomong hubungan Kak Randy sama Bu Laura ke dia? Kalau dengar dari ceritanya Kak Randy, kayaknya dia udah tahu Mia. Dan sepertinya dia suka sama Kak Randy, makanya ngejebak Kak Randy kayak gitu. Apa? Dia bilang suka sama Kak Randy? Gak rela aku ya, kok suka sama kakakku? Abis godain Kamil, kok godain kakakku sampai segitunya? Aku bakal buat kamu buka mulut ya Nara, awas aja kau. Tunggu Mia, kau hanya salah paham, dengerin penjelasanku dulu. Apa kau pikir aku akan dengerin omong kosongmu itu, Jangan harap kau bisa lari ya. Matilah aku. Loh, Ren, kamu kenapa kok duduk bawah sih? Pindah di kursi aja, Ren. Masuk angin ntar kau ya. Ada apa sih, Ren? Kok wajahmu kayak gelisah gitu sih? Sebenarnya ada yang mau aku omongin dan ini penting. Mau ngomong apa? Ngomong aja sih, Ren. Tapi janji kamu nggak bakalan marah meski aku tahu kamu bakalan marah sih. Lah, yang dibicarakan aja masih nggak tahu apa, kok nyuruh nggak boleh marah duluan sih?
Ya janji dulu jangan marah Laura, soalnya aku nggak mau kehilangan kamu. Ya udah bicara dulu, ntar aku pertimbangin mau marah apa enggak. Sebenarnya aku kemarin dijebak sama Nara waktu ke butik bungamu. Dijebak? Dijebak kayak gimana maksud kamu, Ren? Bukannya si Nara shift sore, soalnya dia anak sekolah. Kok bisa masuk kerja shift pagi? Kenapa nggak ada yang beritahu aku? Terus, kamu dijebak kayak gimana sama Nara? Gini, aku dikasih kopi sama dia. Entah kenapa tiba-tiba mataku berat banget. Dan tiba-tiba aja waktu bangun, aku dan Nara ada di tempat tidur yang sama, Laura. Apa? Kenapa bisa kayak gitu? Apa yang terjadi? Aku juga nggak tahu, Laura. Aku nggak ingat apa-apa. Tahu-tahu aku udah ada di tempat tidur sama Nara. Sungguh, aku nggak ngelakuin apa-apa sama Nara, Laura. Mana aku tahu kan? Apa kau mabuk? Apa kau minum, Ren? Enggak, Laura. Aku hanya minum kopi pemberian si Nara. Setelahnya, aku nggak inget apa-apa lagi. Aku jujur, nggak bohong. Aku masih belum bisa percaya ucapanmu, Ren. Iya, aku tahu kok. Makanya aku suruh teman-teman cari bukti yang kuat. Kalau aku nggak salah. Kalau aku berkata jujur padamu, Laura. Makanya aku jujur bilang masalah ini ke kamu. Aku takut kamu tahu dari orang lain. Kau tidak akan ninggalin aku kan? Kau akan nunggu sampai ada bukti bahwa aku nggak salah kan, Laura? Oke, walaupun ini sakit banget, aku akan nungguin bukti yang akan kau tunjukkan. Makasih, Laura. Aku sangat berterima kasih padamu. Tapi ingat, Ren, kau yang paling ngerti tentang kehidupanku sebelum kita menjadi suami istri. Kau tahu kalau aku dihianati mantan suami dan sahabatku sendiri. Dan itu rasanya sakit, Ren. Sakit banget. Aku nggak mau itu terulang lagi, Ren. Aku nggak mau dibikin kecewa lagi. Dan aku juga pernah bilang kan, andai kau nemuin wanita lain selain aku, bilang padaku, aku akan pasrah dan akan melepaskanmu, Ren. Meski sakit, tapi aku sadar bahwa kita juga beda umur yang sangat jauh. Enggak, Laura. Aku enggak tertarik dengan wanita lain selain kamu. Aku hanya menyukaimu. Hanya kamu istriku satu-satunya. Kita nggak tahu, Ren, ke depannya kayak gimana. Meski kita udah nikah, bukan berarti kita berjodoh, kan? Tapi aku ingin hubungan ini untuk selamanya, Laura. Aku pun begitu, Ren. Bukan hanya kau aja. Aku tidak ingin gagal kedua kalinya dalam pernikahan. Maafin aku, sayang. Aku udah ngecewain kamu. Maafin aku. Aku juga nggak tahu apa yang terjadi. Aku tidak ingat apa-apa, Laura, tentang kejadian itu. Udah Mia, maafin aku nggak mau ngulangin lagi. Iya, aku salah, Mia. Aku udah rencanain semua ini. Aku yang udah ngejebak Randy, kita nggak ngelakuin apa-apa. Aku hanya buka bajunya aja dan aku buka bajuku sendiri. Ngaku kau ya sekarang. Lama gak muncul disuruh ngehajar orang doang. Lama-lama hilang sisi kefeminimanku ini. Aku hanya suka dengan Randy, aku ingin dia jadi milikku. Ngomong lagi aku ganti tuh lidah sama lidah semut ya. Menyukai seseorang itu nggak ada salahnya, tapi setidaknya mencintai orang itu juga harus di waktu yang tepat. Bukannya Kak Randy udah nikah dan kau tahu itu. Tapi ini juga nggak dibenerin, tante-tante nikahin anak sekolahan kan. Tapi lebih salah lagi mencintai seseorang yang tidak mencintaimu. Apa yang kau harapkan dia akan mencintaimu balik? Itu nggak mungkin kan? Kau hanya capek sendiri mengharapkan sesuatu yang tak pasti. Kau lebih tua setahun dariku, berilah contoh yang baik. Jangan merusak hubungan orang lain, Kak. Kau pantas bahagia dengan orang yang tepat, Kak Nara. Tapi tidak ada yang menyukaiku, semua hanya manfaatin aku aja. Kau hanya belum bertemu aja dengan seseorang yang benar-benar tulus menyukaimu. Maafin aku ya, mungkin aku udah ngerusak hubungan Bu Laura dan Randy saat ini. Udah sadar kok ya, apa emang harus dipukul dulu ya? Aku akan minta maaf pada Randy dan Bu Laura, dan aku juga akan ngejelasin gak terjadi apa-apa kemarin. Sebenarnya aku hanya ingin mengutarakan isi hatiku pada Randy, tapi aku telat. Kukira Randy menyukaiku waktu itu. Saat dia belain ngantar aku pulang malam-malam, ternyata aku yang salah paham. Yang penting sekarang Kak Nara udah sadar. Sebenarnya aku juga dibayar sama orang yang sangat benci sama Laura. Kau ini ya, mau-maunya. Siapa namanya? Namanya Fiona, katanya Bu Laura udah ngerebut suaminya. Fiona, nama ini kan? Tante Laura kenapa sih? Kalau punya masalah pasti dipendam sendiri. Masalah apa, Ren? Tante punya masalah kan sama Nara anak kelas 3. Dan dengan cewek yang bernama Fiona itu. Kenapa kalian bisa tahu Fiona? Kalian tahu dari mana, Ren? Maaf ya Teh, kemarin Mia habis ngehajar Nara biar ngomong jujur. Mia ngehajar Nara? Kenapa?
Ya mau gimana lagi, dia ngejebak kakak saya supaya pisah dengan Bu Lauranya. Bu Laura, Kak Randy nggak salah, aku ada buktinya. Bukan karena Mia adik Kak Randy terus ngebela dia. Tapi beneran, Kak Randy nggak salah, Bu. Iya teh, ini kerjanya si Nara sama Fiona itu supaya tante berpisah sama Kak Randy. Sebenarnya Randy udah cerita sama aku kemarin kalau dia dijebak sama Nara pegawaiku sendiri dan dia teman Randy sama kelas 3 juga. Aku sedikit kecewa sama Randy waktu ngomongin masalah itu. Kok dia bisa kejebak kan gitu? Aku sedikit curiga kemarin ke Randy. Tapi beneran kan ini kalau Randy nggak ngapa-ngapain sama Nara? Enggak Bu, saya sama Randy nggak ngapa-ngapain kok. Ini cuma rencana saya aja buat ngejebak dia. Nah, ini biang keroknya datang. Awas saja kalau ngomong bohong lagi. Nara, kenapa kamu ngelakuin ini semua sama saya? Kenapa, Nar? Padahal kamu udah kuanggap saudara sendiri loh. Apalagi kamu karyawanku yang paling muda. Aku percaya banget sama kamu. Tapi kenapa kamu lakuin semua ini? Buat apa? Kamu benci sama aku? Enggak Bu, sebenarnya aku cuman suka sama Randy dan tahu-tahu Randy udah nikah sama Bu Laura. Maafin aku ya Bu, aku nggak akan ngelakuin ini lagi. Kalau Bu Laura mau mecat saya nggak apa Bu, emang saya yang salah. Ya jelas lah, kau emang pantas dipecat. Makanya jangan banyak tingkah. Aku tahu kamu punya masalah ekonomi keluarga, Nar. Makanya aku nerima kamu sebagai karyawan di butik bunga. Aku nggak nyangka aja kamu bakal hianatin aku seperti ini. Tapi kalau aku nggak mecat kamu, apa kamu bisa berikan kepercayaan padaku, Nar? Iya Bu, saya janji bakalan serius dalam bekerja dan gak akan berulah lagi. Aduh, please deh. Orang kayak gini nggak usah dikasih kesempatan kedua. Pasti bakal berulah lagi nih orang, nyebelin. Mia, semua orang berhak dapetin kesempatan kedua selama mereka mau berubah dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Tapi Bu, dia nggak akan pernah berubah. Kita nggak tahu dia bisa berubah atau enggak. Setidaknya dia udah berjanji akan lebih baik. Jika Nara mengulang perbuatannya lagi, nggak akan ada yang namanya kesempatan ketiga. Karena kesabaran manusia juga ada batasnya kan? Enggak Bu, saya janji gak akan ngulangin itu lagi. Oke, aku akan percaya dengan kata-katamu hari ini. Berubahlah, Nar, untuk jadi lebih baik lagi. Bu Lauran apa? Bu Lauran gak enak badan ya? Diantar ke UKS, Bu. Aduh, maaf ya. Udah nggak usah. Ini dari kemarin. Kayaknya cuma masuk angin aja deh. Jangan-jangan Bu Laura lagi hamil ya? Kau ini ya ngomong sembarangan banget. Mana ada Bu Laura hamil? Tapi bisa aja kan. Coba Bu Laura ntar periksa ke dokter deh. Siapa tahu kan hamil sungguhan. Udah. Kemarin sempat telat makan doang kok. Tenang aja, nggak mungkin hamil kok aku. Aku terakhir datang tamu kapan ya? Udah telat 1 minggu. Serius ini? Bu Laura hamil, aku nggak salah dengar kan? Pak Indra, bukan gitu, Pak. Pak Indra salah dengar, Pak. Bukan gitu. Anak-anak silakan pergi dulu, Pak Indra mau bicara sama Bu Laura. Waduh, gimana ini? Kalau Pak Indra tahu bisa gawat. Jadi gimana tadi? Kau itu yang gimana? Mana seragammu? Habis latihan basket barusan, masih gerah. Maksudku itu, kemarin kok gimana sama Bu Laura? Kok tidur di luar kah? Ya enggak lah we, Laura enggak sekejam itu kali. Masih dibolehin tidur di kamar akunya. Tapi ya gitu, mau minta jatah rada sungkan aku. Jir, omonganmu kayak bapak-bapak 5 tahunan, Ren. Ya mana kamu tahu, Ken, perasaan cowok yang udah nikah. Udah, jangan ngomongin nikah dulu, aku masih nggak mau ke sana. Woi bro, jangan ngomong gitu. Awas aja kau lulus langsung nikahin si Reni ya. Ya enggak lah, aku mau lulus sarjana kedokteran dulu. Baru nikahin anak orang. Aku bukan anak orang kaya kayak kamu yang banyak uang. Aku juga mau kuliah sambil kerja, biar mamaku nggak berat-berat banget bayar kuliahku ntar. Kau ini kan bingung banget, ntar lulus kerja bareng aku aja. Aku nggak mau jual diri ya, Ren. Padahal mau aku tawarin ke ABG tua, kan lumayan tuh. Kau pikir aku cowok apaan he? Aku ini cowok baik-baik tahu. Ya makanya perkataanmu itu lo aneh. Kalau kerja sama aku ya di hotel milikku lah. Aku pikir-pikir lagi deh ntar. Heleh, banyak gaya banget sih. Bilang aja mau, nggak usah gengsi segala. Ya takut aja dengan wajahku yang ganteng ini, kok taruh aku bagian apa he? Ya manajer lah, kalau sekretaris udah ada, Laura ntar yang masuk. Lama-lama hidupku cuma buat nontonin kebucinan kalian doang ya.
Tapi kalau lihat dari sikapmu, kayaknya Bu Laura nggak marah deh. Ya enggak lah, nyatanya aku juga sampai sekolahan dengan keadaan hidup kan. Bener juga sih, tapi Ren, kalau misal Bu Laura hamil kayak gimana? Ya enggak apa Bu, cuma mau nanya aja, seriusan Bu Laura hamil? Maaf sebelumnya saya nggak sopan, Bu Laura hamil sama siapa? Bu Laura kan nggak punya suami toh. Aduh Pak, saya kan tadi bilang cuma masuk angin aja. Anak-anak aja yang bilang kalau saya lagi hamil, padahal enggak kok. Tapi sungguhan kok Bu, kalau ada masalah apa silakan cerita ke saya. Saya dan Bu Ana akan siap bantu Bu Lauranya, serius. Apalagi Bu Laura bentar lagi udah nggak ngajar lagi kan? Aku cuma berharap Bu Laura keluar dengan nama yang baik dari sekolah ini. Jadi Bu Lauranya hamil sama siapa? Apa sama suami? Tapi info yang ku dapat Bu Laura masih single. Bu Laura nggak usah panik, nggak usah takut. Biar kami bantu Bu. Kalau ditanyain gini malah tambah takut aku. Aku sendiri aja masih belum tahu aku hamil apa enggak. Loh, Bu Laura napa? Kok pucet banget tuh wajah? Bu Laura sakit kah? Napa Bu? Bu Ana, kayaknya aku masuk angin deh. Tapi Pak Indra ngira aku lagi hamil. Oh, masuk angin tadi malam. Belum sembuh kah Bu? Jadi gini Pak In, kemarin kan aku sama Bu Laura ke kafe. Bu Laura tiba-tiba mual, ternyata masuk angin. Ya udah aku kerokin. Tapi kayaknya belum sembuh deh. Ke dokter aja Bu Laura. Iya Bu, pulang entar langsung ke dokter saya. Ya udah kalau emang masuk angin, tapi kalau ada yang menyulitkan, beritahu aja saya atau Bu Ana, insya Allah kami bantu Bu. Makasih Pak Indra. Ya udah saya mau kembali ke kantor dulu Bu ya. Lah, Bu Laura aslinya napa Bu? Masuk angin sungguhan atau gimana? Aku juga masih nggak tahu Bu, masuk angin biasa atau gimana. Bu Laura telat nggak bulanannya? Iya Bu, tadi sempat mikir, ternyata udah telat 1 minggu. Hei, jadi Bu Lauranya beneran hamil dong kalau gitu. Coba ntar periksa aja Bu ke dokter, siapa tahu beneran hamil kan? Kalau beneran hamil jangan lupa kabarin saya ya Bu. Saya mau ngasih selamat duluan ke Bu Lauranya. Iya Bu, tenang aja, ntar pasti ngabarin Bu Ana duluan. Tapi kalau udah telat 1 minggu itu beneran hamil deh Bu. Ih, gemesnya aku jadi seneng duluan akunya. Laura, katanya tadi kamu mual-mual ya di sekolah. Iya sih, tapi kamu kata siapa Ren? Kata si Mia, kamu sakit, kalau mau ke dokter ayo aku anter. Iya sih mau, tapi ntaran aja ya, kalau sekarang antri kayaknya. Ya udahlah, terus gimana tadi kata si Nara? Tadi dia ngaku kalau dia cuma ngejebak kamu doang, dan gak ngelakuin apa-apa, ternyata dia disuruh sama Fiona. Fiona lagi, kenapa sih tuh orang dendam banget kayaknya? Ya, semenjak dia berpikiran aku ngerebut suaminya itu, Fiona jadi punya dendam banget kayaknya ke aku Ren. Kalau ketemu kasih pelajaran aja lagi biar jerah. Mungkin kalau untuk saat ini dia takut deh mau muncul di hadapanku. Ya, pokoknya masalah udah selesai dan aku gak bakalan nyuruh-nyuruh kamu lagi ke butik bungaku. Ya mau gimana lagi Laura, suamimu ini gantengnya alami. Jadi ya mau gimana lagi? Iya, yang paling ganteng. Tapi kamu udah gak marah lagi kan Laura? Enggak kok, ya udah Ren, aku mau telepon mama dulu. Ada yang mau aku tanyain soalnya. Ada apa Ren? Udah, telepon mamanya. Masih belum diangkat, kenapa emangnya? Kamu lapar? Iya, aku lapar dari kemarin. Mau makan apa? Biar aku masakin. Mau makan kamu aja. Kenapa Bu Ana sama Bu Laura kayak nyembunyiin sesuatu ya? Kayaknya beneran deh Bu Laura hamil. Tapi masa hamil di luar nikah? Kayaknya harus telepon Ana aja deh. Pasti dia mau ngasih tahu kan? Jujur, ini nggak bener kalau Bu Laura hamil di luar nikah. Bisa jelek namanya kalau denger orang-orang sekolah. Iya, halo In, ada apa? Sibuk nggak An sekarang? Mau tanya-tanya nih? Enggak sih. Waduh, mau tanya apa nih? Jadi penasaran deh. Mau keluar nggak? Aku jemput ya? Hujannya udah berhenti belum? Tadi kan hujan soalnya. Udah kok, kamu udah makan belum? Kalau belum, sekalian cari makan. Udah sih, tapi kalau kamu belum makan, biar aku temenin In. Aku juga udah makan barusan. Ya udah kita jalan-jalan aja ya. Apa nggak ngobrol di kosanku aja? Takutnya tiba-tiba hujan lagi ntar. Enggak dulu, takutnya aku nggak bisa nahan diri kalau ngobrolnya di kosanmu An. Nggak bisa nahan diri. Ntar aja kalau udah nikah, ngobrol lamain di rumahku. Oke, aku siap-siap dulu ya. Oke An?
Bukannya ini HP Randy, enak banget naruh di situ. Kalau jatuh gimana coba? Paling enak emang keramas, seger banget. Loh, Laura, itu kan HP-ku. Kenapa? Apa ada yang telepon? Ini Japrian dari siapa bilang sayang-sayang ke kamu, heh? Hah? Japrian siapa itu? Mana ada aku Japrian sama cewek lain? Dengar Laura, aku nggak pernah sekalipun chatan sama cewek lain. Selain kamu dan keluargaku, percaya Laura. Aku juga nggak tahu siapa yang chat aku kayak gitu. Tapi Ren, jelas-jelas itu ada di HP kamu kan? Berarti dia kenal sama kamu. Tapi serius, aku nggak tahu itu siapa Laura. Kalau kamu nggak percaya, biar aku blok nomornya sekarang di hadapan kamu. Kan bisa aja ntar di luar kamu buka blokirannya. Kalau kamu masih nggak percaya, pegang kamu aja HP-ku, Laura. Kamu percaya suamimu ini kan, Laura? Nggak mungkin aku mainin yang benar-benar udah jadi istri aku. Mungkin itu cuma fansku aja yang lagi kangen sama aku. Tenang aja, mereka nggak lebih cuma sekedar fans aja kok. Oh gitu, kamu sedikit bangga gitu ya? Ada yang chat kamu sayang-sayang berarti? Waduh, salah omong kayaknya aku. Bukan gitu maksudku, Laura. Aku hanya bercanda. Udahlah, coba semua sama aja. Aku pengen nenangin diri sekarang. Nggak usah ngikutin aku. Aku mau sendiri, apa saja sampai ngikutin. Mak, matilah aku. Gimana ini? Maaf ya, An. Tiba-tiba ngajak kamu keluar. Kamu pasti capek kan? Selagi yang ngajak kamu, Gunung Himalaya juga aku mau daki. Jauh banget ke Gunung Himalaya. Gunung Bromo aja belum pernah ke sana. Mungkin kalau kita udah nikah, boleh ke sana sama Miminnya. Tapi masalahnya kita kapan nikahnya? Emang minta dipecat si Mimin ini? Yang sabar ya, ntar pasti ngerasain juga. Udah, jangan bahas itu. Katanya ada yang mau diomongin tadi. Jadi gini, An. Kayaknya Bu Laura hamil deh. Bukannya aku sebagai cowok mau ikut campur masalah ini. Cuman kalau beneran iya, kasihan Bu Lauranya. Kasihan. Kenapa kasihan kalau dia hamil sungguhan? Kan nggak apa juga. Lah, kok gitu? Emang dia punya suami? Enggak kan? Terus kalau hamil sama siapa? Masa iya sama cowoknya? Cowoknya yang mana? Aku takut Laura dihianati, An. Karena Laura udah aku anggap adik sendiri, An. Biarin dia nyelesain masalahnya sendiriin. Gak bisa gitu, Ana. Aku gak bisa lihat di deketku ada orang yang kesusahan. Meski kamu kalau lagi kesusahan, aku gak bakal tinggal diam. Apalagi kamu cewek yang kusayangi. Tapi gimana ya, aku nggak bisa ngomong mengenai Bu Lauranya ke kamu, In. Tapi kalau dibilang hamil di luar nikah, enggak sih. Jadi, apa dia sudah nikah? Syukurlah, apa suaminya sibuk kerja ya? Kayaknya begitu deh, dia nggak begitu banyak cerita soal privasinya. Lah ya, kan itu privasi. Kok kamu bisa buka HP suamimu sih, Laura? Ya HP-nya bunyi, ya aku buka lama, ternyata ada chat kayak gitu. Siapa yang nggak marah, aku tanyain malah jawabnya nggak serius. Mungkin emang nggak tahu itu chat siapa, makanya dibuat bercanda sama Randy. Tapi akhir-akhir ini aku banyak banget yang namanya masalah, mah. Fiona beberapa kali buat ulah sama aku. Masa aku dituduh ngerebut Arif darinya? Kok bisa gitu? Emangnya si Arif udah nggak sama Fiona lagi? Bukannya Fiona lagi hamil anak si Arif ya? Keguguran katanya, mah. Dia keguguran juga katanya salah Laura loh. Kok bisa gitu? Maksudnya nyalain kamu? Iya, mah. Katanya keseringan Mas Arif banding-bandingin aku sama Fiona gitu. Si Fiona jadi kebanyakan mikir, akhirnya keganggu kehamilannya. Alah, apaan sih? Nggak jelas banget. Tapi perlu diingat, Laura. Itu namanya dia dapat karma sekarang. Makanya jangan sesekali kita nyakitin hati seseorang, balasannya pasti ada. Iya, mah. Laura tahu kok. Makanya Laura nggak mau nyakitin hati siapa-siapa. Tapi yang paling nyebelin, Fiona juga ngehasut pegawai Laura. Buat ngancurin hidup Laura sampai tega banget ngefitnah Randy. Ngefitnah Randy kayak gimana emang? Dia ngefitnah Randy tidur bareng sama dia. Hampir aja aku kecewa sama Randy, mah. Laura pikir bakalan dibuat kecewa lagi dengan cinta. Tapi Laura, Mama yakin banget kalau Randy nggak akan pernah ngecewain kamu. Dia cinta banget sama kamu. Udah kelihatan dari sikapnya ke kamu kayak gimana. Tapi mah, sewaktu-waktu cinta juga bisa pudar dengan nemuin sesuatu yang lebih indah kan? Iya, kalau orang yang suka cari perhatian ke orang lain pasti kayak gitu. Cinta akan berkurang pada seseorang yang dulunya kita sayang. Tapi kalau cari perhatiannya ke pasangan sendiri, ya enggak lah. Nggak bisa ini. Aku pengen tidur sambil meluk Laura sekarang.
Halo Laura, kamu di mana? Aku jemput ya. Kak Randy, ini Mia. Oh, kamu Mia. Ada apa emangnya? Gini Kak, tadi maaf ya, Mia salah kirim chat. Harusnya Mia kirim ke Kamil, malah terkirim ke Kak Randy. Maaf ya. Jadi itu nomor kamu Mia. Hehe, iya Kak Ren, maaf Mia salah kirim. Kau ini ya, dibaca Laura tuh. Dia ngambek sekarang nggak tahu kemana. Iya Kakak. Waduh, gimana ini? Mia juga nggak tahu tadi kalau terkirim ke Kak Randy. Maaf ya Kak. Coba aja dicari ke rumah ibunya Kak. Siapa tahu kan ada di sana. Kalau kesana sungguhan Lauranya, yang jelas bakal dipecat aku jadi mantunya ntar. Besok kalau ketemu sama Bu Lauranya, Mia jelasin dah Kak. Kan emang harus gitu. Ya udahlah, ntar aku cari di rumah mamanya. Sekali lagi, maaf ya Kak Ren. Si Mia ini cari gara-gara aja. Harus gimana nih sekarang? Kalau aku jelasin sekarang, apa Laura percaya dengan perkataanku ya? Udahlah, jemput aja ke rumahnya. Siapa tahu di sana. Tapi yang lucu tuh telat 1 minggu udah bilang hamil. Untung periksa ke dokter. Nggak taunya cuma kecapean aja kamu. Aku juga udah bilang kok kalau aku cuma masuk angin doang. Tapi nggak ada yang percaya, ya udahlah. Tapi apa Randy nggak pernah bilang pengen punya momongan cepet gitu? Ya enggak lah mah, dia kan masih sekolah. Tapi firasat mama kok bentar lagi gendong cucu ya? Udah mah, itu nggak bisa direncanakan. Kalau dikasih momongan cepet ya alhamdulillah. Sayang, maaf ya aku telah jemput kamu. Kenapa kamu tahu sih kalau aku ada di sini, Ren? Insting seorang suami, Laura. Jadi aku tahu kalau kamu ada di rumah mama kamu. Bukan insting seorang buaya kan? Laura, sebenarnya yang ngirim chat itu si Mia tadi. Dia salah kirim. Tadinya mau ngechat si Kamil malah dikirim ke aku. Udah ya sayang, jangan marah lagi. Ini cuma salah paham aja. Kamu mau ke dokter kan? Ayo aku antar Laura. Udah nggak perlu, aku udah manggil dokter barusan. Ternyata cuma kecapean aja katanya. Tapi kata Mia kamu mual-mual kan Laura? Iya, itu cuma masuk angin aja. Dari awal kan aku udah bilang, pada heboh sih. Tadi mama pikir udah ada isi, ternyata isi angin, Ren. Kayaknya kok kurang rajin deh, Ren, buatnya. Mama apaan sih? Ntar diseriusin sama Randy nih. Ya nggak apalah serius juga. Kalian kan suami istri. Kalau bisa ya bikinlah satu buat temenin mama. Kosong banget nih rumah. Baik mah, Randy bakalan berusaha buatin mama cucu. Woi, kok ini apa-apaan sih? Udah belajar sana, malah nurutin perkataan mama. Siap mah, Randy bakalan buatin mama satu. Ih, apaan sih? Kok ini juga? Udah ya mah, kita pulang dulu, makasih nasihatnya. Laura, kamu masih marah? Itu cuma Mia yang salah kirim chat kok. Aku telepon ya nomor itu kalau kamu masih nggak percaya. Bukan nggak percaya gitu, tapi tingkah kamu nyebelin. Kayak seneng banget dapet chat kayak gitu. Aku hanya bercanda aja sayang, nggak ada yang serius. Berarti kalau ada yang chat gitu lagi, kamu bales ya? Apa itu juga termasuk hiburan buat kamu? Apa bales chat cewek lain termasuk hiburan buat semua laki-laki di dunia ini, Ren? Laura, nggak ada yang kayak gitu. Aku bukan cowok caper kayak gitu. Aku hanya cinta kamu, istriku sendiri, dan aku nggak bakalan bales cewek nggak aku kenal, Laura. Ya itu karena kamu belum ngerasain aja, Ren. Coba beneran ada yang chat kamu minta kenalan atau apa gitu. Pasti kamu bakalan penasaran, karena jiwa penasaran cowok itu sangatlah tinggi. Kok bakalan telepon dia, mastiin dia beneran cewek atau enggak. Dan ketika kalian bales-balesan chat, ntar bisa jadi nyaman. Dan pasangan sendiri dicuekin dan terlupakan gitu. Tunggu Laura, kau dapat fantasi dari mana coba? Nggak semua cowok seperti itu, nggak semua cowok punya sikap friendly Laura. Dan aku nggak ada pada semua yang ada di fantasi kamu sekarang. Kau pikir ini hanya fantasiku aja? Hanya pemikiranku aja? Kau salah, Ren. Ini semua adalah pengalamanku. Kau hanya belum merasakan sesuatu yang menggebu dalam diri kamu ketika ada sesuatu yang baru dalam hidup kamu. Tapi aku bukan cowok brengsek seperti mantan kamu itu. Aku bukan tipe cowok yang curhat sana-sini, apalagi ke cewek lain. Pokoknya Ren, satu pesanku, jika kamu nemuin cewek baru yang membuatmu nyaman suatu hari, jangan sembunyiin dariku, Ren. Kau bilang aja padaku, aku akan mundur dan mengikhlaskan semua. Karena aku udah biasa melakukan apa-apa sendiri. Kenapa masalah salah kirim chat jadi panjang gini urusannya?
Laura, aku tahu kalau kamu masih trauma sama masa lalu kamu. Tapi aku nggak seperti masa lalu kamu. Aku bukan cowok yang doyan cewek. Semenarik apapun yang ada di hadapanku, hanya kau yang terlihat indah dalam hatiku, Laura. Mungkin ini terlihat gombalan bagimu, tapi ini isi hatiku. Udahlah, maaf, mungkin aku yang terlalu sensitif. Aku cuma ingin menjaga hatiku dari rasa sakit apapun saat ini. Aku akan jagain kamu dari rasa sakit apapun, Laura. Aku akan selalu berusaha bahagiain kamu apapun yang terjadi. Makasih, kalau emang perkataanmu bisa aku pegang sampai akhir waktu, Ren. Apa kamu masih marah, Laura? Mulai tadi aku nggak marah kok, cuman gelisah aja. Tapi Laura, sekarang aku lapar banget. Cari makan yuk. Aku kan udah masak tadi cak kangkung sama ayam goreng, makan itu aja, nggak usah beli terus biar aku angetin. Tapi aku nggak suka kangkung. Kalau nggak mau ya udah, sana beli sendiri. Aku capek mau tidur. Entah kenapa tiba-tiba aja aku jadi teringat saat dihianati Mas Arif. Rasanya sakit banget. Maaf. Bu Laura, maaf ya kemarin aku nggak tahu kalau terkirim ke Kak Randy. Tadinya mau aku kirim ke Kamil. Kata Kak Randy dibaca Bu Laura ya, maaf ya Bu. Iya, kemarin aku sempat kaget, tapi ya udahlah kalau emang dari kamu Mia. Cuman aku sedikit kecewa dengan reaksi Randy. Katanya kalau misal ada yang chat kayak gitu lagi, mungkin cuma fans aja. Dan dia kayak bangga gitu, entahlah mungkin aku yang agak sensitif kayaknya. Maaf ya Bu Laura, pasti ini gara-gara Mia ya? Enggak kok Mia, bukan salah Mia, mungkin aku aja yang agak sensitif kemarin. Makasih ya udah jelasin, aku juga nggak marah kok sama Randy. Nggak marah iya, kecewa banget tuh kelihatan dari wajahnya. Apa-apaan sih Nara itu? Katanya mau kerja sama ngancurin Laura. Kok sekarang malah mundur? Bukannya dia yang bersemangat pas di awal. Pelin-pelan banget sih tuh anak jadi orang, nyebelin deh. Apa sih lihat aku kayak gitu? Kalau mau ngomong ya ngomong aja. Kamu lagi ngumpat ke siapa barusan? Ke siapa aja udah yang denger. Hei Fiona, kau ini napa lagi sih? Marah-marah terus kerjaanmu? Aku capek banget tahu Mas Arif. Capeknya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Capek napa Fiona? Coba cerita sama aku. Aku capek hidup gini terus, Mas. Mas Arif nggak bisa kayaknya bahagiain aku deh. Keinginanku nggak pernah sekalipun kau turuti, Mas. Nanti, dan nanti. Tubuhku sebelum nikah sama kamu langsing, kulitku terawat. Lah sekarang, tubuhku gendutan, jarang ngecim, kulitku kasar. Kau serius nggak sih nikah sama aku? Kalau kau bilang hamil bukan denganku, pasti aku nggak bakal nikahin kamu, Fiona. Aku akan lebih milih tinggal bersama Laura. Apa kau dengar? Ah sial, kenapa kamu terus-terusan bahas masalah ini sih, Fiona? Kau selalu aja ngajak aku debat. Kau ini napa sih? Punya tenaga dari mana sih kamu ngajak ribut terus tiap hari? Harusnya aku yang bilang capek dengerin kamu ribut terus. Aku nggak pernah sekalipun bahas soal fisik kamu ya. Aku emang nggak bisa nurutin permintaan kamu untuk saat ini. Karena perusahaanku sedang ada masalah keuangan. Tapi bukannya gajiku aku kasih kamu semua, Fiona. Dan kau terlalu boros, kau beli barang-barang yang nggak berguna banget. Dan sekarang perusahaanku lagi ngalamin krisis. Nunggu nggak ada salahnya kan? Aku capek disuruh nunggu terus sama kamu, Mas Arif. Lihat tuh Laura, suaminya meski masih muda, tapi bisa beliin barang-barang mewah buat istrinya. Kehidupan Laura sekarang enak banget. Padahal aku nikahin kamu biar Laura hidupnya menderita. Tapi kenapa hidupnya bahagia banget sekarang? Sedang aku menderita banget sekarang. Oh, jadi kau iri dengan kehidupannya Laura sekarang? Siapa yang gak iri coba? Suaminya meski berondong bisa ngasih segalanya tahu. Lah kamu yang umur udah tua malah perhitungan banget ke istri sendiri. Harusnya cewek culun kayak Laura gak pantas untuk bahagia. Dengar ya Fiona, aku ninggalin Laura hanya buat nikahin kamu. Yang katanya hamil anakku, nyatanya kau nggak hamil denganku kan? Dan sekarang di saat aku lagi jatuh, kau dengan sengaja bandingin aku dengan suami Laura. Kau nggak pernah sekalipun ngehargai usahaku. Maumu apa sih sebenarnya? Tapi nyatanya kau memang gak pernah bahagiain aku. Kau pikir aku nggak berusaha menuhi gaya hidupmu yang boros itu, Fiona? Kurangi sifat borosmu itu supaya kau bisa punya rumah.
Kenapa harus aku? Ya kau lah yang berusaha gimana caranya agar cepat punya rumah. Kau kan cowok, mana tanggung jawab kamu? Kalau kau terus kayak gini, kita pisah aja Fiona. Aku udah capek. Jangan sampai gara-gara aku mereka sampai bertengkar dan pisah. Aku harus kayak gimana ini agar mereka bisa baikan lagi? Matamu taruh mana sih Mia? Kemarin kok bisa-bisanya salah kirim chat? Mia, ngapain sendirian di sini? Aku cariin lo mulai tadi. Nggak apa sih, cuman lagi mikirin sesuatu dikit. Mikirin apaan? Apa masalah kemarin yang kamu salah kirim itu? Mil, kayaknya Bu Laura kecewa deh. Kecewa kayak gimana, Mia? Sini cerita ke aku, siapa tahu bisa bantu. Jadi, kayak gimana? Kamu tadi udah minta maaf belum sama Bu Lauranya? Udah Mil, katanya dia nggak marah sama aku. Dia cuma sedikit kecewa sama Kak Randy. Maksudnya kecewa sama Kak Randy apaan? Jadi, kata Bu Laura sikap Kak Randy kayak kesenengan dapet chat kayak gitu dari orang lain. Aku kan kemarin chatnya ada sayangnya yang salah kirim itu. Meski Kak Randy pertamanya bilang nggak tahu dari siapa, tapi akhirnya dia kayak bangga gitu dapet chat ada sayang-sayangnya dari orang lain. Sebelum tahu kalau yang ngechat aku. Kata Bu Laura gitu tadi. Udahlah, Mia. Berarti ini bukan salah kamu lagi. Tapi udah salah Kak Randy karena dia nunjukin sikap kayak gitu. Meski pikir Kak Randy bercanda doang, tapi siapa sih yang gak galau kalau pasangannya tiba-tiba ada yang ngechat ada sayangnya gitu? Jadi, ini kan salah aku juga, Mil. Salah kirim ke Kak Randy. Kan kamu nggak sengaja. Nah, harusnya Kak Randy gimana nyikapinya? Udah Bu Lauranya kaget lihat chat kayak gitu, malah dikomporin juga sama Kak Randy-nya kan? Coba kamu ada di posisi Bu Laura, pasti kecewa campur sedih kan? Kalau pasangan kamu kayak gitu, Mia. Iya juga sih. Terus gimana ini? Apa yang harus aku lakuin biar mereka akur lagi? Nggak usah lakuin apa-apa, biar mereka yang nyelesain masalahnya. Lagian, kamu juga udah minta maaf kan tadi? Jadi, sekarang apa kata mereka udah Mia, biar mereka yang nyelesain sendiri? Eh, ada apa Ren? Kenapa kamu nggak ikut ujian praktek sih? Udah selesai, aku minta yang pertama tadi. Gimana? Udah ketemu sama Mia tadi? Udah kok, dia juga udah jelasin ke aku, jadi ya udah selesai. Selesai kayak gimana kalau kamu masih kelihatan banget nyuekin aku, Laura? Aku nggak nyuekin kamu, Ren. Ini di sekolah, kita harus jaga jarak. Oh iya? Terus tadi pagi napa nggak mau berangkat bareng? Biasanya kan bareng. Napa tadi berangkat duluan? Ya itu karena tadi tiba-tiba ada rapat kok, jadi aku nggak bangunin kamu. Jangan bohong, Laura. Aku udah hafal gimana sikap kamu kalau lagi marah. Gini aja udah, biar kamu nggak gelisah lagi, biar HP ku pegang kamu aja. Udah nggak perlu, lagian udah selesai kan masalahnya. Jadi, apa kamu masih marah sama aku? Aku janji nggak bakalan bercanda kayak kemarin lagi. Maaf Laura, aku nggak jaga perasaan kamu kemarin. Ya udahlah, aku juga minta maaf karena agak sensitif kemarin. Udahlah, aku mau balik ke ruang guru dulu. Tunggu Laura, kalau kamu nyuekin aku nggak bakal segan-segan nyium kamu di sekolah. Lagian kita juga suami istri, jadi bebas kan? Heh? Apa kata Randy barusan? Aku nggak salah denger kan? Udah ya, jangan ngambek lagi, ntar wajah manis kamu jadi jelek loh. Manyun terus tuh bibir, nggak capek apa? Udahlah Ren, ini di sekolah, jangan gitu. Aku takut ketahuan pihak sekolah ntar. Ya, kalau ketahuan ya udah, mau gimana lagi kan? Jangan gitu Ren, aku nggak mau ya ada masalah di saat kamu masih di sekolah ini. Tapi sekarang kamu udah nggak marah lagi kan, Laura? Udah enggak kok, tapi ingat, jangan kau ulangi lagi sikap kayak gitu. Aku nggak mau kecewa untuk kesekian kalinya, Ren. Harusnya kau bisa paham perasaanku, Ren. Aku pernah begitu dibuat kecewa dan hancur dalam perselingkuhan. Makanya aku begitu sensitif dengan hal kayak ginian. Aku tahu, aku yang salah, Laura. Maafin aku ya. Aku nggak akan ngulangi kesalahan kayak gitu lagi. Kamu mau kan maafin aku? Nggak tahu. Hah? Kok nggak tahu sih? Beneran mau dicium nih orang? Beneran masih marah ya kamu ini? Berarti masih nggak percaya kalau gitu. Jadi apa yang harus aku lakuin biar nggak marah lagi? Nggak tahu. Aku cium nih ya. Bu Laura di sini ternyata dicariin Bu Ana, Bu, di kantor. Pak Indra, sejak kapan di situ? Barusan sih, napa emangnya Bu? Apa Randy gangguin Bu Lauranya? Enggak kok Pak In, cuman kaget aja tiba-tiba muncul. Jadi Laura cewek yang pernah nikah, dan sekarang nikah lagi dengan Randy. Tapi kenapa harus dengan Randy? Randy kan masih anak di bawah umur. Nah, kenapa Pak Indra natap aku kayak gitu? Apa dia dengerin obrolanku sama Randy?
Ren, kamu ini jangan gangguin Bu Laura terus. Kamu kapan sih mau serius belajar? Bukannya sekarang ada ujian praktek. Kok malah di sini? Kamu mau bolos lagi? Aku udah selesai kok, makanya keluar kelas. Ya setidaknya jangan berkeliaran, standby di depan kelas bisa kan? Nggak bisa tuh, terserah kau aja kalau nggak mau diatur, bikin sekolah sendiri sana. Udah Pak, katanya saya dicariin Bu Ana. Iya Bu, ayo kembali ke kantor. Bocah ini udah nikah sama Laura, kok bisa? Jangan-jangan Laura hamil sama nih bocah. Bu Ana, ada apa ya nyari saya? Maksudnya kayak gimana ya Bu? Saya nggak nyariin Bu Laura kok. Tapi tadi kata Pak Indra, Bu Ana nyariin saya loh. Enggak kok Bu, saya aja habis ke kantin barusan. Dan belum ketemu sama Pak Indra sama sekali mulai tadi. Lah, tapi ngapain Pak Indra bilang gitu ya tadi? Jangan-jangan Pak Indra tadi dengar obrolanku sama Randy. Ngomong apaan emangnya Bu Laura? Kita ada sedikit masalah kemarin dan kita bahas tadi di koridor sekolah. Waduh, emangnya Bu Laura nggak tahu kalau ada Pak Indra tadi? Nggak tahu Bu, tiba-tiba aja orangnya nongol. Aku juga sempet kaget tadi. Iya Bu Laura, saya tadi nggak sengaja dengerin obrolan kalian berdua. Jadi Pak Indra udah tahu hubunganku dengan Randy? Iya, saya udah tahu. Maaf nggak sengaja denger tadi. Seriusan Pak Indra tahu? Tapi Pak, Jujur, sebenarnya saya kaget banget tadi. Kok bisa kamu menikahin anak di bawah umur, Bu Laura? Itu sebenarnya jangan bilang kayak gitu. Kita juga nggak tahu kan gimana cerita awalnya. Jangan menghakimi Bu Laura sendirian dong. Kalau bisa ya Randy juga. Belum tentu ini maunya Bu Laura juga kan? Meski paksaan atau enggak, setidaknya tahu Randy di bawah umur kan? Kenapa Bu Laura mau menikah sama Randy? Ini kalau ketahuan pihak sekolah bisa fatal loh Bu. Ya kalau gitu jangan ada yang tahu sampai Randy lulus dong. Kalau kamu nggak ingin pihak sekolah tahu, sebaiknya kita diam aja kan? Kenapa kamu malah belain mereka, nah? Mereka udah salah loh ini. Ya mau gimana lagi kalau mereka berjodoh kan? Udah, kalian jangan bertengkar lagi. Bener kata Pak Indra, harusnya aku bisa nolak ajakan Randy buat nikah. Tuh kan, Randy yang maksa buat nikah sama Laura. Ya, tapi kan bisa nolak toh Bu Lauranya. Jelas-jelas Randy masih di bawah umur itu kok. Jangan memperburuk keadaan deh. Ini masih di kantor guru tahu. Kau bilang ingin membantu Laura dalam situasi apapun kan? Karena kamu udah nganggap Laura sebagai adik sendiri. Tapi kenapa sekarang kamu malah mojokin dia sih? Sebenarnya aku juga nggak tahu, tiba-tiba aja waktu itu Randy datang ke rumahku, membawa Pak Penghulu dan juga saksi. Aku udah nolak Pak In, tapi Randy tetap kekeh mau nikahin aku. Tapi pada akhirnya Bu Laura mau kan dinikahin? Apa begitu kesepiannya menjadi janda ya? Jaga ucapan kamu ya. Kamu pikir Bu Laura cewek apaan, ha? Apa beneran kok sekarang hamil anaknya Randy? Kau udah keterlaluan ya. Kalau kedengaran guru lain gimana? Mereka sedang rapat ujian anak-anak kelas 3 sekarang. Nggak akan ada guru selain kita di sini. Jadi kalau mau ngomong, ngomong aja yang jelas. Iya Pak In, memang aku yang harusnya disalahin. Apalagi aku hanya seorang janda yang dihianati mantan suami dulu. Bu Laura beneran seorang janda. Aku baru tahu. Aku awalnya memang benci banget dideketin berondong seperti Randy. Dari caranya dia deketin aku, awalnya aku kira dia playboy. Tapi aku salah, dia memperlakukan aku seperti layaknya seorang istri. Meski umurnya dibilang masih muda, tapi dia punya sikap dewasa. Dia memberiku nafkah dan juga menghormatiku sebagai istrinya. Dan sekarang aku nyaman bisa bersama dia, Pak In. Jadi, aku mohon padamu, Pak, untuk menolongku kali ini. Tetaplah diam sampai Randy lulus sekolah. Setelah itu, Pak Indra mau beri aku sanksi, aku akan nerimanya, Pak. Oke, aku akan mikir dulu hukuman buat kamu ntar. Apaan sih kau ituin? Bukan capsek juga. Udah Laura, jangan dengerin dia. Aku pasti belain kamu kok. Makasih, Bu Ana. Saya permisi dulu, Bu. Indra, kok ini apa-apaan sih? Nggak jelas banget deh. Apa-apaan apanya? Aku bener kok. Bu Laura sampai ngaku kalau dia janda, kok bilang bener. Aku baru tahu ya, kau ini nggak punya hati banget sih, In. Aku hanya ingin Laura anggap kita sebagai teman, itu aja. Dia punya masalah segede ini, diem aja nggak mau cerita ke kita kan. Kayak kita ini orang yang nggak bisa dipercaya gitu. Tapi nggak bisa semua masalah harus cerita ke orang lain kan? Kok mana tahu perasaan cewek setelah dihianati? Sayang, kenapa jadi kamu yang marah-marah sih?
Aku hanya ingin nyadarin Laura kalau masih ada kita buat bantu dia. Dan kau bilang mau kasih hukuman tadi buat apa coba? Iya kali aku serius mau ngasih hukuman ke Laura. Aku cuma bercanda aja tadi loh. Jadi apa kau nggak akan bilang ke siapa-siapa tentang hubungan Laura dan Randy kan? Ya enggak lah, yang penting mereka juga bisa jaga perilaku masing-masing aja. Tapi kenapa kau nggak bilang langsung aja tadi ke Lauranyain? Laura itu tipe cewek pendiam, ada masalah pasti dia pendem sendiri. Padahal di sekitarnya ada temennya siap bantu dia. Ku bikin dia sadar tadi, tapi kayaknya nggak bisa. Dia tambah kepikiran kayaknya sekarang. Ya gimana nggak mau nambah pikiran, sikapmu aja kayak gitu tadi. Tapi apa kau setuju dengan hubungan mereka, In? Awal ya nggak setuju lah, cuman tadi dengar perkataanmu. Kalau mereka berjodoh mau gimana lagi itu, aku sadar. Nggak ada yang bisa ngatur jodoh orang. Makasih ya sayang, udah nyadarin aku. Dan semoga kita juga berjodoh seperti mereka ya. Pasti Pak Indra benci banget sekarang udah lihat aku. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi kan? Udah ketahuan juga. Yang penting Pak Indra bisa diam sampai Randy lulus dari sekolah itu. Lah, bukannya kau Laura ya? Iya nggak sih? Heh, siapa ya? Kok kenal sama aku? Masih ingat aku nggak? Aku teman sekolah kamu loh. Teman sekolah, siapa ya? Aku lupa banget ini. Dulu yang bilang aku mau nikahin kamu kalau udah dewasa itu loh. Apaan? Sejak kapan ada temanku bilang kayak gitu? Nggak inget ya? Aku Irfan, teman sekolah kamu. Cuma beda kelas sih. Oh, beda kelas, makanya nggak tahu. Tapi dulu aku sering masuk kelas kamu loh buat lihat kamu doang. Dan sekarang tiba-tiba aja aku lihat kamu dan langsung bisa tahu kalau itu kamu. Ternyata lama nggak jumpa malah kelihatan tambah cantik ya kamu Laura. Jadi gimana kabarmu Laura? Baik kok, makasih. Aku udah lama loh setelah lulus sekolah nyariin kamu Laura. Aku samperin rumahmu yang dulu, malah pindah rumah. Beruntung banget aku bisa ketemu kamu lagi hari ini Laura. Kamu ini ngomong apaan sih? Baru juga ketemu udah ngegombal segala. Kalau dilihat-lihat, kayaknya kamu nggak ada perubahan sama sekali ya. Terlalu percaya diri banget deh. Kamu juga Laura, nggak berubah, tetap cantik dan suka marah-marah. Emang aku suka marah-marah? Kalau kamu nggak suka, pergi aja loh. Belasan tahun aku hanya menunggu jawaban dari kamu Laura. Jawaban apaan coba? Jawaban saat SMA dulu, maukah kau nikah denganku? Aku udah nikah tahu. Kok ini apaan sih? Jangan bohong Laura, mana ada kau pakai cincin nikah? Ya udahlah, kalau emang kau nggak bisa jawab sekarang, kalau kita ketemu lagi baru jawab. Aku pergi dulu sekarang ya. Apaan sih? Aku udah nikah. Kok nggak perlu nungguin jawabanku? Aku udah nikah, weh. Aku nggak percaya Laura, sampai kau temuin aku dengan suamimu itu. Apaan sih? Ngotot banget nih orang.